Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 0021. Sorakan tak berujung bisa terdengar dari platform kayu di pohon kekuatan resonansi. Dengan pengecualian dari sekolah pertama, semua orang merayakannya dengan gembira. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Semua orang berasumsi bahwa kompetisi hari ini akan memiliki kesimpulan sebelumnya, itu hanya formalitas bagi sekolah kedua untuk kehilangan 5 daun emas. Tetapi keadaan berbalik ketika 3 kultivator tahap segel ke-6 dari sekolah pertama dihancurkan sendirian oleh Li Luo. Ini benar-benar pertunjukan yang menarik dari awal hingga akhir. Yang lebih penting, seluruh keramaian ini telah dipicu oleh sejumlah peristiwa dramatis sebelumnya. Li Luo adalah siswa sekolah pertama yang diturunkan ke sekolah kedua, dan dia memiliki istana kosong alami dan potensi yang tampaknya terbatas juga. Tapi sekarang Li Luo berdiri tepat di depan semua orang dengan resonansi yang diperoleh secara misterius, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Betapa rumitnya hati Lin Feng saat ini, melihat bahwa orang yang dia buang telah kembali menghantuinya. Semua siswa tercengang melihat pemandangan ini, tak terhitung tatapan penuh perhatian pada pemuda saat ini, memeriksa kembali pikiran mereka sendiri. Mungkinkah pemuda yang pernah jatuh dari kasih karunia ini akan bangkit dari abu? Namun, bukankah itu sedikit terlambat? Saat kebisingan terus berlanjut, para siswa sekolah pertama saling memandang dalam diam dan dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Diva King menatap kosong pada Li Luo. Dan pada saat ini, seseorang di belakang bertanya, apakah dia tidak seharusnya memiliki istana kosong? Bagaimana dia bisa tiba-tiba memiliki resonansi? Song Yunfeng tanpa ekspresi karena dia tidak dapat memahami bagaimana ini mungkin. Mampu memanifestasikan resonansi secara artifisial mungkin langka tetapi bukan tidak mungkin. Ada banyak harta surgawi yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan resonansi yang diperoleh. Sayangnya, barang-barang ini sangat jarang sehingga hanya dapat dilihat di kerajaan Xia setiap beberapa ratus tahun. Namun, orang tua Li Luo sangat kuat, dan ini mungkin bukan sesuatu yang di luar jangkauan mereka, selalu Kinger. Paman kedua Lu Kinger adalah presiden cabang Bank Naga Emas, yang juga memiliki cabang di seluruh benua. Memiliki pengaruh yang begitu luas, secara alami memiliki pengetahuan yang bukan informasi umum. Jika dia memang memiliki harta karun seperti itu, mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakannya? Diva King bertanya. Mungkin ada beberapa syarat khusus untuk itu, aku tidak tahu detailnya. Lu Kinger tersenyum masam. Diva King terdiam sebelum akhirnya menjawab, apakah bocah ini akhirnya mengalami perubahan nasib? Nadanya rumit saat dia berasal dari keluarga Diva, yang terus-menerus berjuang melawan rumah Luolan. Itu secara signifikan lebih kecil dari keluarga Song dan karenanya tidak pernah secara langsung bentrok dengan rumah Luolan. Akibatnya, dia dan Li Luo tidak memiliki permusuhan yang signifikan, kecuali fakta bahwa Li Luo telah mencuri Jiang Qing'e darinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Song Yunfeng sedih sekali. Resonansi Li Luo seharusnya adalah resonansi air. Dilihat dari cara dia berbenturan dengan Bei Kun, kamu dapat secara kasar mengatakan bahwa dia hanya resonansi kelas 5 atau 6. Resonansi yang biasa-biasa saja mungkin tidak buruk, tapi jelas tidak luar biasa. Kekuatan resonansinya seharusnya hanya sebesar itu di segel kelima. Bisakah resonansi kelas 5 atau 6 saja yang digabungkan dengan kekuatan resonansi segel kelima dianggap mengesankan? Diva King mengangguk setuju. Jika ini masalahnya, maka Li Luo bahkan tidak akan cukup kuat untuk masuk dalam 10 besar sekolah pertama. Meskipun dia memiliki bakat yang menantang surga dalam hal penerapan seni resonansi, itu masih menjadi tugas yang sulit untuk menjadi seseorang yang benar-benar luar biasa di sekolah pertama. Yang paling penting, ujian akhir hampir sebulan lagi. Bagaimana Li Luo bisa menjembatani kesenjangan dalam waktu sesingkat itu? Dengan demikian, Diva King hanya bisa menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin. Pada titik ini, Diva King bisa merasakan kekhawatiran di dalam hatinya menghilang dan menghela nafas lega. Bahkan dia tidak menyadari bahwa menonton penampilan Li Luo telah membuatnya merasakan tekanan. Dia jelas tidak ingin melihat Li Luo naik ke kejayaan. Lu Kinger tidak berpartisipasi dalam percakapan mereka, hanya memfokuskan pandangannya pada Li Luo. Kamu akhirnya menyelesaikan masalah dengan istana kosongmu. Sekarang, bisakah kamu mengejar selama segmen terakhir ras? Sementara hiruk-pikuk berlanjut di sekitar platform,
Area di atas platform dipenuhi dengan keheningan yang memekakkan telinga karena para guru dan dekan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Susanyu tercengang dengan pergantian peristiwa ini. Lin Feng, di sisi lain, tidak berbicara dari awal hingga akhir, tanpa ekspresi seperti balok kayu. Guru-guru lainnya, di sisi lain, menoleh untuk melihat Lin Feng, senyum ejekan di wajah mereka. Pada akhirnya, dekan tua yang mengakhiri kebuntuan dengan tepuk tangan. Sepertinya dia benar-benar putra dari mereka berdua. Kurasa dia termasuk orang yang terlambat berkembang. Lin Feng dengan hambar menjawab, "Dekan, kamu perlu memperhatikan kata-katamu. Kekuatan resonansi segel kelima dengan resonansi air kelas 5 atau 6 tidak berarti banyak." Dekan tua itu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Lin Feng merasa sangat tidak puas pada saat ini, tapi dia terus tersenyum. "Kamu terlalu sombong. Hanya masalah waktu sebelum kamu menderita karenanya." Lin Feng tidak menjawab itu dan malah menoleh ke Susanyu. "Sekolah pertamaku benar-benar tidak normal. Seperti yang telah disepakati, 10 daun emas adalah milikmu. Anak-anak ini tidak memiliki kemampuan untuk menyebut diri mereka sendiri, dan memberi mereka pelajaran bukanlah hal yang buruk." Susanyu mengejek, "Aku pikir kamu ingin mengangkat gagasan bahwa Li Luo masuk kembali ke sekolah pertama. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku akan memberitahu kamu sekarang bahwa dia tidak sehebat itu. Sekolah pertamaku tidak kekurangan siswa biasa. Lebih penting lagi, dia harus fokus mengejar ketinggalan dalam waktu 1 bulan ini. Lagi pula, bisa masuk perguruan tinggi Astral Sage adalah hal yang benar-benar penting." Lin Feng tersenyum. Dia benar-benar terjebak di belakang ketika Li Luo tiba-tiba muncul dengan resonansi airnya. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana dia merasa menyesal karena mengusir Li Luo. Selanjutnya, resonansi air ini muncul terlambat. Li Luo hanya berada di tahap segel kelima, dan tingkat resonansi airnya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lin Feng, Li Luo hanya berhasil melepaskan setengah dari tubuhnya dari rawa yang dia masuki. Apakah Li Luo benar-benar berpikir bahwa para elit sekolah pertama hanyalah benda-benda dekoratif dalam perjalanannya menuju puncak? Tidak. Seperti yang telah dia sebutkan, fakta yang paling penting adalah bahwa ujian akhir akan segera tiba dan Li Luo memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mengejar ketinggalan. Setelah titik ini, semua orang akan meninggalkan Akademi Southwind, jadi dia tidak perlu peduli tentang bagaimana Li Luo akan berkembang di masa depan. Kehilangan kesempatan untuk memasuki perguruan tinggi Astral Sage akan menjadi kerugian Li Luo. Ini tidak akan berubah bahkan dengan statusnya sebagai tuan muda rumah Luolan. Setelah menghibur dirinya sendiri, ekspresi Lin Feng menjadi lebih santai juga. Pada titik ini, dekan tua melanjutkan ke platform dan melambai pada Li Luo. Melihat ini, Li Luo berhenti sejenak sebelum akhirnya berjalan menuju dekan. "Selamat siang, dekan." Li Luo menyambutnya dengan senyuman. Dekan tua itu tersenyum senang saat dia memeriksa Li Luo. "Apakah kamu sudah memecahkan masalah istana kosongmu?" Li Luo mengangguk. "Ya, ini adalah resonansi air kelas 5. Ketika Lin Feng mendengar Li Luo berbicara, dia tidak bisa menahan senyum. "Li Luo, resonansi airmu dianggap kelas menengah. Tapi jangan khawatir, jika kamu bekerja keras, kamu pasti akan mencapai sesuatu." "Guru Lin Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Meskipun tingkat resonansi dapat mempengaruhi kecepatan kultivasi seseorang, masih mungkin untuk mencapai adipati atau bahkan tahap raja dengan resonansi kelas 5, Li Luo dengan sabar menjelaskan. Lin Feng menjawab hampir mengejek. "Mencapai duke atau tahap raja hanya dengan resonansi kelas 5. Ini hanya fantasi kekanak-kanakan. Apakah kamu benar-benar percaya pada mereka?" Dekan tua melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Lin Feng berhenti, sebelum berkata kepada Li Luo, "Kepercayaan dirimu adalah yang paling penting. Namun, hanya ada 1 bulan tersisa sebelum ujian akhir. Jika kamu ingin mengejar ketinggalan, kamu harus untuk melakukan lebih banyak upaya daripada yang lain." Li Luo mengangguk setuju. "Saya mengerti." Setelah beberapa kalimat ala kadarnya, dia membiarkan Li Luo pergi dan pada saat yang sama berbalik menghadap penonton. "Hanya ada waktu sebulan tersisa sebelum ujian akhir. Dalam waktu 2 minggu, kita akan mengadakan ujian pendahuluan kita. Selain itu, perguruan tinggi Astral Sage telah menerbitkan persyaratan dasar mereka untuk tahun ini." Tahap segel ke-7. Proklamasi ini turun seperti palu godam di hati banyak siswa. Tahap segel ke-7 adalah penghalang yang tidak dapat diatasi bagi banyak orang, dan semua orang merasa frustrasi dan sedih setelah mendengar berita ini.
Hanya beberapa siswa paling elit di sekolah pertama yang tersenyum. Menjadi perguruan tinggi terbaik di kerajaan Xia, bahkan ketika mempertimbangkan rekan-rekannya di kerajaan sekitarnya, perguruan tinggi Astral Sage bukanlah tempat di mana orang bisa masuk sesuka hati. Tidak ada seorang pun di bawah tahap segel ketujuh. Li Luo memukul bibirnya sebagai tanggapan. Ia tidak merasa ada yang aneh dengan permintaan itu. Dia saat ini berada di segel kelima, jadi ada 2 tahap lagi yang harus dilalui. Sepertinya dia harus berlatih dengan tergesa-gesa jika dia ingin berhasil. Selanjutnya, ini hanya persyaratan paling dasar. Seseorang masih harus terlibat dalam pertempuran juga. Jadi, jika Li Luo membutuhkan lebih banyak jaminan, dia jelas harus menempa resonansi cahaya airnya lagi. Permasalahannya adalah bahwa kesenjangan antara resonansi tingkat kelima dan resonansi tingkat keenam tidaklah kecil. Setelah melakukan beberapa perhitungan cepat, tampaknya benar-benar seperti kebetulan bahwa pendapatan seluruh provinsi Tiansu untuk rumah Luolan tidak akan cukup. Dia akan menyedotnya habis. Saat dia tenggelam dalam pemikiran, para siswa yang berada di sekitarnya mulai perlahan-lahan berhamburan. Pada saat ini, tiba-tiba ia melihat seseorang mendekatinya. Ketika dia berbalik untuk melihat, ia melihat bahwa itu adalah Lu Qinger yang dengan tenang menatapnya. "Selamat, Tuan Muda." Ketika dia melihatnya, instingnya muncul dan dia secara refleks ingin menghindarinya. Namun, saat dia mengambil langkah menjauh, dia dengan canggung menghentikan dirinya sendiri. "Hai, bagaimana kabarmu?" Li Luo menjawab dengan salam yang paling asal-asalan. "Kamu tidak berencana untuk bersembunyi kan?" Lu Qinger menyelidiki. Li Luo yang malu dengan cepat menjawab, "Bersembunyi. Apa maksudmu? Tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi." Lu Qinger tidak repot-repot menindaklanjutinya dan melanjutkan, "Li Luo, aku selalu sangat berterima kasih atas bimbinganmu dalam seni resonansi. Sangat disayangkan bahwa kamu telah memilih untuk secara sengaja menjauhkan diri dan menyembunyikan diri dariku, aku tidak pernah mendambakan posisimu, dan kamu harus tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang diberikan tetapi harus diperoleh dengan kekuatan. Li Luo, aku sekarang yang terkuat di Akademi Southwind. Jika kamu ingin merebut kembali tahta ini, maka kamu harus mengalahkanku. Dulu aku khawatir menyakiti perasaanmu dan tidak pernah ingin mengatakan ini padamu, mengingat situasimu. Namun, hal-hal berbeda sekarang karena kamu telah memecahkan masalah istana kosongmu. Jika kamu benar-benar seorang pria, maka kamu akan merebut kembali apa yang menjadi hakmu." Pada pernyataan yang tiba-tiba ini, Li Luo hanya bisa tersenyum pahit. "Kalau begitu sepertinya aku harus bekerja keras." Lu Qinger tersenyum sebagai tanggapan, tetapi Li Luo bisa merasakan kilatan dingin dan sedikit kesal keluar dari matanya. "Aku menunggumu. Biarkan aku memberitahumu sekarang. Tindakanmu beberapa tahun terakhir ini membuatku sangat kurang menghargaimu. Jika aku punya kesempatan," pada titik ini, dia berhenti, tatapan dingin dalam dirinya, matanya terlihat jelas dari pendiriannya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Luo tidak bisa berkata apa-apa saat dia melihatnya secara bertahap menghilang ke kejauhan, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia telah menyinggung perasaannya. Tampaknya semakin cantik wanita itu, semakin picik mereka. Di tengah desahannya, dia bisa merasakan bahwa ada individu lain yang terfokus padanya, jadi dia menoleh untuk melihat. Tepat di atas platform kayu adalah seorang pemuda yang tampak dingin benar-benar melotot padanya, ekspresinya tampak seperti peringatan. Ini adalah siswa terkuat kedua di sekolah pertama, Song Yunfeng. Kedua tatapan mereka berpotongan dan bentrok. Song Yunfeng terus cemberut padanya dengan kilatan tajam dan agresif di matanya. Dia kemudian dengan ringan menggelengkan kepalanya dan dengan dingin mengucapkan beberapa kata. "Li Luo, jangan menempelkan hidungmu di tempat yang tidak seharusnya. Jauhi Lu Qinger." Dia percaya bahwa Li Luo akan mengerti apa yang dia coba katakan, karena ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Di sisi lain, Li Luo, yang tidak terlalu jauh, mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, apa yang orang bodoh itu coba lakukan. Mengapa dia tidak meneriakkan apa yang ingin dia katakan? Membuat segalanya jadi sulit. Menggerakkan bibirnya seperti itu membuatnya terlihat seperti tikus yang diam-diam memakan sisa makanan. Apa yang dia coba lakukan? Karena dia tidak bisa menguraikan apa yang coba dikatakan Song Yunfeng, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak peduli lagi, berbalik untuk pergi. Di sisi lain, Song Yunfeng masih sepenuhnya fokus pada siluet Li Luo. Matanya tampak memancarkan kesuraman saat dia menyipitkan matanya.
Tatapan Liluo sebelumnya telah mengingatkannya pada seperti apa Liluo pada masa paling gemilangnya di Akademi Southwind. Liluo kemudian memancarkan kecemerlangan dan tak tertandingi. Namun, semuanya tidak lagi sama. Song Yunfeng sangat marah dengan tanggapan ini sehingga pagar kayu yang dia pegang retak. Liluo, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa resonansi kelas 5 akan memungkinkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Pengetahuan tentang resonansi air kelas 5 Liluo menyebar ke seluruh sekolah dengan sangat cepat. Ini tentu saja menjadi topik diskusi terpanas. Siapa yang mengira bahwa Liluo akan berhasil bangkit dari abu? Resonansi yang didapat, ini adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar. Kudengar itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini jelas sesuatu yang jarang terlihat. Memiliki orang tua yang hebat benar-benar membuatku iri. Aku sangat cemburu. Yah, itu tidak terlalu menakjubkan. Lagi pula, itu hanya resonansi air kelas 5. Ini tidak terlalu luar biasa, dan ujian akhir hampir sebulan lagi. Bagaimana mungkin dia bisa mengejar mereka yang berada di atas dengan waktu yang sangat sedikit? Ya, dia mungkin telah mengalahkan Bei Kun dan anak buahnya, tetapi ketiganya bahkan tidak masuk 10 besar sekolah pertama. Aku mendengar 10 besar setidaknya berada di tahap segel ke-7. Song Yunfeng dan Lu Qing adalah dua yang paling menakutkan dari semuanya, tampaknya mereka sudah berada di segel ke-8 atau lebih tinggi. Liluo telah menyia-nyiakan waktu yang paling penting untuk pertumbuhan, aku tidak berpikir dia bisa mengejar ketinggalan dalam sebulan. Sementara semua orang dengan sungguh-sungguh menjadikan Liluo topik diskusi, pria itu sendiri baru saja menyelesaikan satu putaran kultivasi dan dengan cepat keluar dari akademi. Meskipun aku mengalahkan Bei Kun hari ini, itu lebih menguras tenaga daripada yang aku harapkan. Jika bukan karena meminjam kekuatan resonansi cahaya dari resonansiku untuk membutakan Bei Kun pada saat yang genting, aku mungkin telah mengambil lebih banyak waktu daripada yang aku inginkan. Sementara di keretanya kembali ke rumah, Liluo terus menganalisis pertempuran hari itu. Dia tidak terlihat santai seperti yang diharapkan. Sebaliknya, ekspresi tidak puas dan serius terpampang di wajahnya. Pada tingkat ini, kekuatannya saat ini ditambah dengan resonansi cahaya air dan keahliannya dalam seni resonansi akan dengan mudah memungkinkan dia untuk bersaing dengan seorang kultivator tahap segel ke-6. Namun, jika dia bertemu dengan ahli tahap segel ke-7, peluang kemenangannya akan sangat rendah. Ini tidak cukup. Ini jauh dari cukup, gumamnya pada dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk memasuki perguruan tinggi Astral Sage. Jumlah calon yang bersaing dengannya terlalu banyak untuk dihitung. Jika dia tidak di atas, peluangnya akan terlalu rendah. Kendala terbesar yang disebutkan semua orang adalah kurangnya waktu, hampir sebulan tersisa sebelum momen penting itu. Jika dia ingin mengejar, dia harus dengan cepat meningkatkan kekuatan resonansinya, dan sepertinya menempa resonansi cahaya airnya adalah satu-satunya cara. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Lu Qinger dan para elit lainnya. Masalah utama masih terletak pada penempaan resonansi cahaya airnya ke kelas 6. Ini tidak akan mudah. Kurasa aku perlu berdiskusi dengan kakak Kei Wei, bibir Liluo mengerut memikirkan hal itu. Dia memiliki perasaan aneh bahwa jika dia menyebutkan membutuhkan sejumlah besar cairan roh kelas 5 dan cahaya pemurnian pada Kei Wei, dia mungkin akan melahapnya hidup-hidup. Di rumah tua, kantor administrasi. Kei Wei saat ini sedang duduk di mejanya, dengan hati-hati memeriksa buku catatan. Dia mengenakan jubah kuning pucat dan wajahnya yang berbentuk telur mempesona seperti biasa, memiliki aura anggun. Dia sudah bekerja cukup lama dan mulai lelah, maka dia mengulurkan tangan dan dengan hati-hati meletakkan buku itu di atas meja. Seolah-olah beban telah terangkat dari bahunya saat dia dengan lembut menghela nafas lega, terlihat jelas lebih santai. Pada titik inilah pintu tiba-tiba terbuka dan Liluo melangkah masuk dengan penuh semangat. Kakak Kei Wei. Ketika pintu dibanting, Liluo memperhatikan Kei Wei yang santai di depannya. Pikirannya jelas tidak mencatat gangguan yang tiba-tiba ini, dan tatapannya yang indah tampak sedikit linglung saat melihat Liluo. Suasana tiba-tiba tampak membeku pada saat ini. Kei Wei segera menarik perhatian, duduk tegak seolah-olah dia tersengat listrik. Kulitnya yang cerah diwarnai merah karena malu sementara tatapannya menatap genit pada Liluo. Apakah tidak ada yang pernah mengajarimu mengetuk sebelum masuk? Liluo saat ini meneteskan keringat dingin sambil buru-buru mengangguk. Maaf, kakak Kei Wei. Aku pasti akan memperhatikan ini di masa depan. Melihat sikap hormatnya,
Kei Wei tidak lagi merasa malu tetapi masih bertanya dengan kasar, boleh aku tahu instruksi apa yang Tuan Muda miliki? Li Luo melihat sekeliling dengan malu-malu, memastikan tidak ada orang lain di sekitar sebelum menutup pintu dengan hati-hati. Aku ingin kakak Kei Wei melihat harta karunku, suaranya diturunkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia terkejut konyol. Ini karena dia melihat Kei Wei mengeluarkan hormat berkilauan, senyum berbahaya di wajahnya yang indah berbentuk telur. Tuan Muda, sebelum kamu melakukan sesuatu yang gegabah, jangan lupa bahwa aku juga seorang master resonansi. Ketakutan, Li Luo buru-buru melambaikan tangannya, tersenyum pahit. Kakak Kei Wei, apa maksudmu? Apa yang kamu coba lakukan? Sedikit terkejut juga, Kei Wei mengangkat alisnya sedikit saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil fokus pada setiap gerakan Li Luo, lalu, harta karun, seperti apa yang kamu maksud? Li Luo sedikit bingung pada pergantian peristiwa ini, namun, dia tidak berbicara lagi dan malah mendorong kekuatan resonansinya melonjak. Dalam sekejap, kekuatan resonansi biru mulai menyelimuti tubuhnya, berkobar ke atas. Pemandangan kekuatan resonansi itu menyerupai gelombang air yang mengalir begitu deras sehingga orang bisa membayangkan mendengarnya. Dia telah mengungkapkan resonansi air kelas 5-nya. Kei Wei secara bertahap menurunkan hormat di tangannya saat dia bertanya dengan heran, kamu memiliki resonansi. Li Luo mengangguk, tingkat 5 juga. Kei Wei benar-benar terpana melihat adegan ini. Hanya setelah 1 menit berlalu, dia akhirnya bereaksi. Apakah ini hasil dari seni rahasia yang ditinggalkan oleh kedua tuan rumah? Li Luo mengangguk sebagai jawaban. Pada titik ini, dia sadar. Memikirkan tindakannya sebelumnya, wajahnya memerah merah cerah. Kata-kata Li Luo sebelumnya tampaknya memiliki makna yang lebih dalam, dan dia bukan seorang pemuda yang naif. Oleh karena itu dia bingung dan bahkan berpikir bahwa Li Luo akan melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dia merasa sangat malu pada pergantian peristiwa ini. Kei Wei, oh, Kei Wei, betapa penghinaan besar. Tetap saja, dia adalah seseorang yang telah mengalami segala macam pengalaman dan dengan sangat cepat menenangkan diri, tersenyum seolah-olah tidak ada yang terjadi. Selamat, Tuan Muda. Jika Qinghe mengetahui hal ini, dia akan sangat gembira. Li Luo mengangguk. Hanya ada sedikit masalah. Mungkin kakak Kei Wei mungkin sudah menebak apa itu. Apakah kamu masih membutuhkan cairan roh dan cahaya pemurnian? Kei Wei sedikit mengernyit setelah mendengar kalimat terakhirnya. Sayangnya, aku akan membutuhkan cairan roh kelas 5 dan cahaya pemurnian. Resonansi yang ditinggalkan orang tuaku ini membutuhkan cairan roh dan cahaya pemurnian dalam jumlah tak terbatas untuk diolah. Jika tidak, sangat mungkin menghilang. Li Luo melakukannya tidak ingin menyebutkan fakta bahwa dia tanpa henti bisa menempa resonansinya dengan banyak cairan roh dan cahaya pemurnian. Jika berita ini menyebar, situasinya pasti akan berubah menjadi buruk, dan dia untuk sementara tidak ingin hal ini terungkap, setidaknya sampai dia bisa melindungi dirinya sendiri. Cairan roh kelas 5 dan cahaya pemurnian, kerutan di wajah Kei Wei semakin dalam hingga kedua alisnya bersentuhan. Cairan roh kelas 4 dan cahaya pemurni masing-masing berharga sekitar 1000 keping Sky Gold. Yang kelas 5 akan dengan mudah berharga lebih dari 5 kali lipat. Ini jelas merupakan barang konsumsi yang mahal. Jika Li Luo hanya membutuhkan sedikit, maka ini tidak akan menjadi masalah. Namun, dari pengalaman, Kei Wei mengerti bahwa apa yang dibutuhkan Li Luo mungkin berjumlah ratusan, ini bukan jumlah yang kecil. Ekspresi Kei Wei terus berubah saat dia berjuang dengan ini. Yang lebih mengejutkan bagi Li Luo adalah dia tidak menemukan alasan untuk mundur dan hanya mengangguk, aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakan instruksimu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Li Luo yang benar-benar terperangah sebelum tersenyum. Apakah kamu pikir aku akan menolakmu? Kamu adalah tuan muda rumah Luolan. Semuanya milikmu dan Sister Qinghe. Selama kamu tidak dipaksa, apapun yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Bagaimanapun juga, sekarang bahwa kamu memiliki resonansi, akhirnya kamu akan bisa memegang beberapa pengaruh dalam rumah Luolan. Ini tidak sebanding dengan biaya fisik dari cairan roh dan cahaya pemurni ini. Bagaimana mungkin aku menolak permintaanmu? Petik 2. Li Luo sangat tersentuh, dengan penuh semangat menjawab, kakak Kei Wei. Kamu benar-benar hebat dalam memahami orang lain. Dalam hal ini, bisakah kamu segera memberiku beberapa lusin porsi? Kei Wei mulai memijat pelipisnya setelah mendengar tindak lanjut Li Luo yang bersemangat. Yah, ini bisa dilakukan.
Hanya saja jika kamu membutuhkan jumlah yang sama lagi, kami tidak memiliki dana untuk membeli lebih banyak. Bisnis rumah luolan di Provinsi Tiansu hanya menghasilkan sekitar 300.000 keping Sky Gold setahun. Permintaan sebelumnya untuk cairan roh kelas 4 dan cahaya pemurnian telah menelan biaya sekitar 150.000 keping Sky Gold. Setelah membeli sekitar 30 set lagi, hampir tidak ada uang yang tersisa. Kei Wei menghela nafas dalam-dalam. Tuan muda, aku berencana untuk menjual beberapa bisnis di Provinsi Tiansu. Rumah luolan tidak memiliki banyak kekuatan di Provinsi Tiansu. Dengan demikian, banyak bisnis dapat dianggap sebagai beban bagi kita karena kita tidak dapat melindungi mereka dengan baik. Dalam arti tertentu, kita kelebihan tongkat di sini. Dikombinasikan dengan penindasan 3 keluarga, jika ini terus berlanjut, itu hanya akan mengakibatkan kerugian yang menyedihkan bagi kita sementara mengambil sumber daya yang berharga. Alasan utamanya terletak pada 3 keluarga. Mereka bertiga memiliki aliansi untuk menangani rumah luolan bersama, karena mereka semua memiliki tujuan yang sama. Jika kita secara sukarela menawarkan beberapa bisnis dan menjalankannya dengan baik, itu sangat mungkin membuat mereka berjuang di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, ini juga akan menimbulkan perselisihan internal ketika keuntungan mereka dikompromikan, membuat mereka lebih sulit untuk berurusan dengan rumah luolan secara bersatu. Li Luo mempertimbangkan sudut pandangnya dan mengangguk setuju setelah beberapa saat. Kakak Kei Wei benar-benar hebat, kamu membuat pengorbanan untuk kebaikan yang lebih besar. Sejujurnya aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan akan menyerahkan ini di tanganmu yang bijaksana. Terlepas dari apa yang kamu pilih untuk dilakukan, aku akan mendukung keputusanmu, Li Luo berkata untuk memujinya. Aku benar-benar berterima kasih atas kepercayaanmu. Kei Wei tersenyum kecil. Li Luo melambaikan tangannya dan kemudian sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Oh, ya, apakah Provinsi Tiansu memiliki pembuat resonansi? Jika aku bisa membuat sendiri, maka tidak diragukan lagi akan lebih murah daripada membelinya dari pasar. Yah, tentu saja kita memiliki pengrajin resonansi. Rumah luolan memiliki bisnis di setiap aspek ekonomi. Profesi semacam ini selalu diminati karena pasokan cairan roh dan cahaya pemurnian tidak pernah cukup. Rumah luolan kita memiliki banyak pengrajin resonansi, yang mampu membuat cairan roh kelas 3 dan cahaya pemurni. Namun, bagi mereka yang kelasnya lebih tinggi, jumlah perajin resonansi yang mampu melakukannya jauh lebih sedikit, jadi kemampuan produksi kita untuk itu juga rendah, itu menyangkut cairan roh kelas 5 dan cahaya pemurnian, aku khawatir tidak ada seorang pun di Provinsi Tiansu yang mampu membuatnya. Semua yang dapat dibeli di pasar telah diimpor dari kota Xia. Suatu pemahaman mendadak muncul pada Li Luo. Tentu saja, seseorang yang bisa membuat cairan roh kelas kelima dan cahaya pemurnian setidaknya adalah seorang pengrajin seni resonansi kelas kelima. Individu semacam ini hanya ditemukan di tempat-tempat yang sangat berkembang, menjadi subjek pemujaan setiap kultivator. Mengapa mereka akan bersembunyi di daerah terpencil seperti Provinsi Tiansu? Tentu saja, itulah sebabnya mereka jarang terlihat di sini. Bisakah kakak Kei Wei membawaku ke tempat rumah luolan membuat cairan roh dan cahaya pemurnian? Aku memiliki resonansi air dan dengan demikian ingin mendapatkan pengetahuan tentang jalur pembuat resonansi. Harga harta karun penempaan ini sangat tinggi, dan dia hanya berbicara tentang yang kelas 5. Di masa depan, dia bahkan akan membutuhkan cairan roh dan cahaya pemurnian kelas 7, 8, dan bahkan 9 dan cahaya pemurnian. Bagaimana dia akan menemukan mereka? Apalagi membayar mereka. Dia juga tahu bahwa di seluruh kerajaan Xia, hanya ada sedikit cairan roh dan cahaya pemurnian dari kelas 7 ke atas yang dijual setiap tahun. Satu-satunya cara adalah mengandalkan dirinya sendiri. Karena itu, dia harus membuat persiapan untuk maju di jalur pembuat resonansi. Kei Wei tidak setuju. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana besok. Keesokan harinya, Li Luo menghadiri Akademi Southwind seperti biasa. Ketika dia memasuki bidang pelatihan sekolah kedua, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa lapangan yang semula gaduh telah menjadi sedikit tenang, banyak tatapan hormat menatapnya. Li Luo yang lama tidak dianggap lemah di sekolah kedua, hanya Zhao Kuo yang bisa mengalahkannya. Sejujurnya, apa yang semua orang rasakan terhadapnya hanyalah rasa iba dan tidak ada yang lain. Mengapa mereka menghormatinya? Itu tidak masuk akal. Cara mereka melihatnya, Li Luo cukup kuat, tetapi dia masih memiliki istana kosong. Ini berarti bahwa kekuatan resonansinya terbatas. Hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui dia. Namun,
Li Luo telah menunjukkan resonansi yang diperolehnya dalam kompetisi kemarin, selanjutnya menyapu ketiga lawan dari sekolah pertama dalam satu pertarungan. Ini membuat mereka mengerti bahwa Li Luo benar-benar tidak setingkat dengan mereka. Meskipun resonansi kelas 5 tidak dianggap tinggi, itu lebih dari cukup. Ini dikombinasikan dengan bakatnya dalam seni resonansi seperti menambahkan sayap ke harimau. Li Luo di masa depan mungkin belum tentu mencapai puncak absolut, tetapi dia pasti akan berada di peringkat eselon atas. Jadi, siapa yang berani mengasihani Li Luo sekarang? Selain itu, dia juga tuan muda rumah Luolan. Siapa yang berhak mengasihani seseorang yang jauh lebih baik dari mereka dalam segala hal? Saat mereka melihat Li Luo berjalan melewatinya, beberapa siswa bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Saudara Luo. Bahkan ada beberapa gadis pemberani yang memujinya secara langsung. Kakak Luo terlihat sangat tampan hari ini. Mengambil salam ini dengan tenang, Li Luo hanya tersenyum pada mereka sebelum kembali ke tempat duduknya yang biasa. Pada titik ini, bahkan Zhao Kuo sedang menatapnya dengan tatapan membara. Kamu laki-laki kan? Bisakah kamu tidak menatapku seperti itu? Li Luo mengerutkan kening. Zhao Kuo terkekeh sambil berpura-pura menunjukkan ekspresi melankolis. Sepertinya aku harus melepaskan gelarku yang nomor 1 di sekolah kedua. Siapa yang peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Arahkan pandanganmu lebih jauh, bentak Li Luo. Selanjutnya, kalau begitu, yang terbaik. Begitu kamu membawa kemuliaan bagi para pria Akademi Southwind, kami akan mendukungmu dari pinggir lapangan. Zhao Kuo membalas. Maksud kamu apa? Zhao Kuo dengan marah menjelaskan, apakah kamu tidak tahu? Akademi lain dari Provinsi Tiansu terus-menerus menghina kami, mengatakan bahwa kami semua adalah banci feminin, bahwa kita tidak memiliki kekuatan jantan dalam bentuk apapun. Akademi Ispul sangat penuh kebencian. Mereka selalu mengambil inisiatif untuk mengejek laki-laki dari Akademi Southwind. Kita pertama kali menghasilkan kakak Qing'e yang legendaris dan sekarang yang terkuat dari generasi kita adalah Lu Qinger. Seolah-olah kita hanya bisa bersembunyi di balik gadis. Tentu saja, ada akademi lain di Provinsi Tiansu. Hanya saja kebanyakan dari mereka tidak setenar Akademi Southwind. Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Ispul telah naik peringkat secara dramatis dan sedang mencari untuk memperebutkan gelar akademi terbaik di Provinsi Tiansu. Saat keduanya bercanda, Susanyu memasuki area pelatihan. Sepertinya suasana hatinya tidak buruk, ekspresinya yang biasa dan serius diganti dengan senyuman. Selamat pagi, murid-murid. Sekolah pertama telah berbaik hati menyediakan 10 daun emas untuk digunakan sekolah kedua. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan memiliki 10 lagi untuk dibagikan. Mendengar kata-kata Susanyu, kelas bersorak kegirangan. Ujian akhir semakin dekat dan momen ini mungkin memberi mereka kesempatan untuk mengambil langkah maju. Daun emas ini diperoleh dengan kemenangan solo Li Luo. Kalian semua harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Setelah itu, seluruh kelas bertepuk tangan meriah. Bahkan ada beberapa gadis yang lembut dan cantik yang berteriak dengan berani, aku bersedia makan siang denganmu untuk mengucapkan terima kasih. Semua orang hanya bisa menatap iri pada nasib baiknya. Li Luo tersenyum tak berdaya, tapi jauh di lubuk hatinya dia menghela nafas. Dia tidak bisa mengerti di mana daya tarik mereka berada dalam dirinya dan hanya bisa mengabaikan ejekan mereka. Susanyu mengepalkan tinjunya, memberi isyarat agar semua orang tenang sebelum melanjutkan ke pelajaran hari itu. 3 jam kemudian, kelas berakhir dan Li Luo mendekati Susanyu, ingin mengambil cuti sekolah. Kau mengambil cuti lagi? Susanyu bertanya sambil memikirkan permintaan itu. Jika ini di masa lalu, dia tidak akan ragu untuk menolak permintaannya. Namun, Li Luo telah berhasil mengalahkan sekolah pertama dan memberinya kredibilitas untuk berdiri tegak melawan Liu Yang. Karena itu, dia menyetujuinya. Tentu, ingatlah bahwa ujian akhir akan segera tiba dan kamu sudah melewatkan 1 minggu pelatihan. Kamu harus cepat mengejar, atau tidak akan ada harapan untuk memasuki perguruan tinggi Astral Sage. Li Luo tersenyum dan setuju, melambaikan tangan sebelum segera pergi. Di luar gerbang akademi ada kereta mewah, mirip dengan istana yang bergerak. Saat Li Luo berjalan ke dalamnya, dia menyadari bahwa Kai Wei sudah duduk di dalam, di dekat jendela. Di tangannya ada kipas bertali bundar, berkibar ringan. Di sampingnya juga ada secangkir teh panas, seluruh adegan menonjolkan kecantikannya yang dewasa. Ini ditambah dengan lekuk tubuhnya yang indah dan fitur-fiturnya yang indah akan benar-benar memikat pria manapun. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa Kai Wei adalah seorang wanita dengan tingkah laku yang halus.
Pilihan kereta tidak hanya terlihat mewah tetapi juga nyaman, menunjukkan seleranya yang luar biasa yang bahkan lebih baik daripada Jiang Qinghe. Li Luo merasa bahwa latar belakang Kei Wei tidak sederhana. Satu-satunya pertanyaan di sini adalah mengapa dia memilih untuk berlari jauh-jauh ke rumah Luolan untuk menangani tugas lain-lain. Kau sudah makan. Aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Kei Wei melirik Li Luo, jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok memberi isyarat ke meja di depan, yang saat ini diletakkan dengan pesta mewah. Kakak Kei Wei benar-benar terlalu perhatian. Siapapun yang menikahimu akan benar-benar diberkati, Li Luo memuji. Kei Wei mampu mengelola urusan keluarga sambil tetap cantik dan dewasa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia benar-benar luar biasa. Di antara wanita yang dia temui, dalam hal daya tarik dan temperamen, Jiang Qinghe adalah yang paling luar biasa. Lu Qinger dan Kei Wei sama-sama setara, dengan fitur penebusan mereka sendiri. Kata-katamu benar-benar manis. Kei Wei tersenyum saat dia memberi isyarat agar Li Luo makan. Pada saat yang sama, dia terus menjelaskan, rumah Luolan kita memiliki departemen khusus yang tujuannya adalah untuk memurnikan cairan roh dan memurnikan cahaya. Itu dikenal sebagai Villa Sungai Kecil, dan itu cukup terkenal di seluruh pasar karena harta karun mereka yang membara ketika kita melihat ke dalam kerajaan Xia. Kantor pusat Villa Sungai Kecil berada di kota Xia dan memiliki 3 cabang yang tersebar di seluruh kerajaan Xia. Secara kebetulan, salah satu cabang ini dapat ditemukan di kota Southwind. Villa Sungai Kecil bertanggung jawab atas jumlah yang signifikan dari keuntungan yang diperoleh rumah Luolan setiap tahun. Oleh karena itu, di dalam rumah Luolan, Pei Hao juga telah berjuang sekuat tenaga untuk mengendalikan mereka, mencoba segala cara untuk melakukannya. Ketua cabang khusus ini pergi beberapa waktu lalu karena suatu alasan dan posisi itu dibiarkan kosong untuk sementara karena penggantinya tidak dapat dengan mudah ditemukan. Pei Hao merekrut wakil presiden dan berusaha menggunakannya untuk mengendalikan cabang ini. Untungnya, Qinghe menyadari rencananya dan dengan sangat cepat mengirim seseorang untuk menghentikan gerakan itu. Akibatnya, cabang Villa Sungai Kecil ini memiliki beberapa komplikasi internal, yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah cairan roh dan cahaya pemurnian yang dihasilkannya. Pei Hao, bajingan itu. Benar-benar keterlaluan, Li Luo berkata dengan penuh kebencian. Dia sebelumnya tidak tertarik dengan masalah ini, tetapi sekarang dia harus memanfaatkan sejumlah besar sumber daya dari rumah, dia menyadari betapa besar masalah serigala bermata putih itu. Jika rumah Luolan benar-benar telah bersatu, maka jumlah sumber daya yang bisa dia mobilisasi tidak akan hanya 300.000 Sky Gold. Sedikit tertekan, pesta di depannya sepertinya telah kehilangan aromanya. Kereta melewati kota Southwind yang ramai, akhirnya berhenti di bagian utara kota. Li Luo dan Kei Wei turun dari kereta. Mereka bisa melihat paviliun besar di depan mereka dengan tanda Villa Sungai Kecil tergantung tepat di depan. Villa Sungai Kecil memiliki keamanan yang ketat dengan banyak pelindung, tetapi mereka segera memberi jalan dan membiarkan keduanya lewat begitu mereka melihat mereka. Mereka memasuki gedung tanpa halangan, dan pada saat ini, sekelompok orang datang untuk menerima mereka. Li Luo dapat melihat bahwa kelompok ini terpecah menjadi 2 faksi. Kelompok di sebelah kiri dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tersenyum, sedangkan kelompok di sebelah kanan dipimpin oleh seorang wanita yang sangat cantik, sehingga setiap pria yang melihatnya akan langsung menarik perhatian. Dia adalah seorang wanita muda yang elegan dengan kulit yang cantik, hidung mancung, dan sepasang kacamata bundar perak. Dia memiliki rambut panjang yang mengalir di punggungnya dan dia membawa aura arogansi yang tak terselubung. Pada saat ini, Kei Wei segera membawa Li Luo dengan cepat. Yang di sebelah kiri adalah Zhuang Yi, dia adalah wakil presiden yang dikirim oleh Pei Hao. Si cantik di sebelah kanan adalah Yan Lingqing. Dia adalah ahli resonansi jenius dari perguruan tinggi Astral Sage. Dia juga orang kepercayaan Qinghe. Dia saat ini adalah pembuat resonansi kelas 4 dan juga salah satu bala bantuan Qinghe. Li Luo tampak sedikit terkejut dengan ini karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kecantikan ramping, berkacamata, dingin, dan arogan. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia juga berasal dari perguruan tinggi Astral Sage, tempat yang selalu dia impikan untuk hadiri. Sementara Li Luo masih terkejut dengan kabar yang mengejutkan itu, kedua kelompok itu mencapai keduanya. Selamat datang di Villa Sungai Kecil, Tuan Muda dan Manajer Umum Kei Wei. Hehehe, kehadiran Anda di sini benar-benar menerangi tempat tinggal kami yang sederhana. Yang bernama Zhuang Yi segera mengeluarkan lidahnya, ekspresi jujur dan sedikit antusias di wajahnya. Dibandingkan dengan sambutan hangatnya,
Yan Lingqing jauh lebih dingin dalam menanggapi. Dia hanya melirik Kei Wei sebelum melihat sekilas ke Li Luo. Setelah itu, dia memasukkan tangannya ke sakunya. Sepertinya dia tidak berencana untuk memperkenalkan dirinya. Kata-kata Wakil Presiden Zhuang Yi terlalu baik. Tuan muda ada di sini untuk melihat bisnis rumahnya. Lagi pula, tidak ada yang istimewa tentang ini. Kei Wei tersenyum kecil. Zhuang Yi tertegun sejenak sebelum dia buru-buru tersenyum dan mengangguk. Akulah yang berbicara tidak pada gilirannya. Setelah itu, dia bergegas ke Li Luo dan menyapanya dengan hormat sebelum meminta maaf dengan sopan dan pergi untuk menyelesaikan urusannya yang lain. Li Luo menerima semua ini dan menyadari bahwa Zhuang Yi sepenuhnya mendukung Pei Hao. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali bertemu, terlepas dari sambutan hangat Zhuang Yi, dia menjaga jarak dan tetap waspada. Ini jelas sesuatu yang dipalsukan. Di sisi lain, terlepas dari sambutan dingin dari Yan Lingqing, dia masih terus tinggal bersama keduanya, dan tidak ingin melepaskan diri pada kesempatan pertama. Namun, setelah melihat Zhuang Yi pergi dengan cepat, ekspresinya berubah sedikit lembut. Kakak Kei Wei, bolehkah aku tahu mengapa kamu ada di sini hari ini? Suaranya renyah dan manis, terdengar seperti aliran lembut yang mengalir, menyenangkan di telinga. Kei Wei berjalan ke depan dan menggenggam erat lengan Yan Lingqing sebelum tersenyum juga. Aku membawa tuan muda ke sini untuk melihat-lihat. Keduanya memiliki temperamen yang luar biasa dan kecantikan yang tiada taraf, maka ketika mereka berdiri berdampingan, itu adalah pesta untuk mata. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan seseorang untuk melihat dengan jelas perbedaan antara keduanya. Jika Kei Wei seperti pegunungan yang luas, dengan punuk besar yang menonjol dari tanah, maka Yan Lingqing lebih mirip dengan dataran besar tempat kuda berkeliaran. Saat tatapan Li Luo menyapu mereka berdua, tindakannya yang mencolok secara tidak sengaja terlihat oleh Yan Lingqing, dagunya yang seputih salju terangkat sedikit saat dia berkata dengan nada menghina, "Adik, apa yang kamu coba bandingkan?" Petik 2. Li Luo hanya bisa mengedipkan matanya dengan polos atas tuduhan itu. Tanpa peduli lebih jauh, Yan Lingqing mendengus dan menyeret Kei Wei pergi. Li Luo juga tidak terlalu keberatan dan melakukan yang terbaik untuk mengikutinya. Saat mereka memasuki kedalaman villa sungai kecil, mereka berjalan ke sebuah jembatan. Ketika seseorang berdiri di atas jembatan, mereka dapat melihat bahwa ada dua platform pemurnian yang membentang di tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tingkat platform pemurnian ini dibagi menjadi beberapa ruangan yang lebih kecil. Setiap kamar memiliki dinding kristal transparan, dan mengintip melaluinya akan memungkinkan seseorang untuk melihat banyak orang berpakaian putih sibuk bekerja. Mengintip lebih dekat ke dalam setiap kamar, ada meja yang ditata dengan banyak botol kristal transparan. Orang-orang berbaju putih ini mengambil segala macam botol dan kaleng, terus-menerus meramu sesuatu. Kadang-kadang, botol kristal ini akan memancarkan cahaya biru, menandakan penciptaan cairan roh atau cahaya pemurnian. Kakak Kei Wei, ada 2 kelas 4, 9 kelas 3, 16 kelas 2, dan 33 pembuat resonansi kelas 1 di cabang villa sungai kecil ini. Li Luo terus mengintip dengan rasa ingin tahu saat suara sejernih kristal Yan Lingqing menjelaskan. Mendengar ini, dia menyeringai di dalam. Kei Wei adalah manajer umum dan tentu saja sudah mengetahui masalah ini dan karenanya jelas bahwa dia hanya mengatakan ini untuk keuntungannya. Teman dekat Jiang Qinghe di sini mungkin terlihat cukup keren dan tidak peduli, tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik hati. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa dia melakukan ini demi Jiang Qinghe. Mereka terus berjalan dan mengamati sekeliling saat mereka berjalan ke ruang kerja Yan Lingqing. Ini adalah bengkel pemurniannya. Kurasa kakak Kei Wei tidak di sini hanya untuk melihatku. Pada titik ini, dia melepas jubah luarnya, mengungkapkan pakaian sederhana di dalamnya yang menguraikan lekuk tubuhnya yang ramping. Tatapannya saat ini terpaku pada platform pemurnian, pikirannya terfokus padanya. Itu karena tuan muda. Kei Wei tersenyum masam. Dia ingin menjadi ahli resonansi. Yan Lingqing menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, bukankah dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi implikasinya jelas. Bukankah Li Luo adalah istana kosong alami? Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi ahli resonansi? Kei Wei dengan ringan menepuk Li Luo dan mengarahkan ekspresi nakal ke arahnya. Pergi dan mulai pertunjukanmu. Mari berikan kejutan terbesar dalam hidupnya kepada jenius kecil kita. Li Luo terdiam saat Kei Wei mencoba menggoda temannya. Namun, dia mengaktifkan resonansinya, menyebabkan kekuatan resonansi air secara bertahap muncul di sekitarnya. Ini resonansi air.
Yan Lingqing benar-benar terkejut dengan pergantian peristiwa ini, sedemikian rupa sehingga dia menopang kacamatanya di hidung kecilnya yang aneh. Kamu memiliki resonansi. Apa? Li Luo mengangguk dan dengan tulus berkata, ini adalah resonansi air kelas 5, dan aku ingin belajar beberapa seni resonansi untuk menjadi ahli resonansi. Setelah mendengar permintaannya, alis Yan Lingqing menyatu dengan sedikit kebingungan. Bukankah sudah hampir waktunya untuk ujian akhir Akademi Southwind? Mengapa kamu tidak segera berkultivasi? Mengapa kamu tidak mencoba yang terbaik untuk masuk ke perguruan tinggi Astral Sage sebelum kita membahas lebih jauh? Lagi pula, perguruan tinggi Astral Sage memiliki aula penempaan resonansi, di mana kamu dapat belajar dari banyak guru yang sangat baik. Li Luo hanya bisa tersenyum malu, aku ingin mulai membiasakan diri dengan ini. Yan Lingqing sepertinya mengerti sesuatu setelah mendengar jawaban Li Luo. Meskipun Li Luo telah memanifestasikan resonansi, memang benar bahwa ini sedikit terlambat. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa masuk ke perguruan tinggi Astral Sage, dan itu hanya masalah waktu sebelum dia memulai jalur ahli resonansi. Dia masih punya jalan keluar. Jarang sekali tuan muda ingin meningkatkan dengan sungguh-sungguh, aku dengan hormat memohon kepada jenius ini untuk membimbingnya, Kai Wei menambahkan. Yan Lingqing memutar matanya pada komentar Kai Wei, segera menempatkan botol kristal di depan Li Luo. Aku yakin kamu pasti memiliki pemahaman dasar tentang apa yang dilakukan oleh pembuat resonansi kan. Melihat bahwa Yan Lingqing akan mengajarinya, dia dengan cepat mengangguk. Sejak dia memperoleh resonansi airnya, dia menghabiskan sebagian waktu luangnya untuk membaca dan mempelajari pengetahuan dasar tentang subjek ini. Pada titik ini, Yan Lingqing menjentikkan jarinya dan garis kekuatan resonansi biru keluar dari jari telunjuknya menuju seikat buku, mengikatnya. Dengan jentikan lain, buku-buku itu dilemparkan tepat di depan Li Luo. Baca semua ini. Li Luo tidak banyak bicara tetapi langsung bekerja, duduk di meja dan mempelajari materi pelajaran. Mengapa kamu tidak duduk? Aku memiliki beberapa hal yang harus aku lakukan, kata Yan Lingqing ringan kepada Kai Wei setelah melihat Li Luo dengan patuh memulai pelajarannya tanpa indikasi ketidaksabaran. Setelah itu, dia pergi untuk melanjutkan pekerjaan yang membutuhkan perhatiannya. Kai Wei, di sisi lain, dengan malas meregangkan tubuh dan duduk, dengan cepat tertidur. Pada saat yang sama, di dalam ruangan lain di Villa Sungai Kecil. Apa yang Tuan Muda dan manajer umum lakukan? Zhuang Yi sedang duduk di kursinya, menanyai seseorang di depannya. Tidak banyak. Mereka berjalan-jalan dan mengamati hal-hal sebelum kembali ke bengkel Wakil Presiden Yan, jawab orang itu. Zhuang Yi mengangguk, ikuti mereka dengan cermat. Hati-hati dengan siapapun yang berinteraksi dengan mereka dan perhatikan orang-orang ini. Yang paling penting sekarang adalah memastikan aku menjadi presiden cabang ini. Setelah aku berhasil, aku bisa mengusir Yan Lingqing dan semua orang-orangnya. Pada saat itu, semuanya akan berada dalam kendaliku. Dipahami. Zhuang Yi melambaikan tangannya dan orang itu mundur. Senyum dingin muncul di wajahnya. Jiang Qinghe, apakah menurutmu menemukan gadis kecil dari sekolahmu akan cukup untuk menghentikanku? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu hanya bermimpi. Cabang Villa Sungai Kecil ini milikku, Zhuang Yi. Petik 2. Pada saat Li Luo selesai membaca semua buku itu, 5 jam telah berlalu. Dia menghela napas dalam-dalam, perlahan menggosok lehernya yang sakit. Yan Lingqing dan Kai Wei dengan riang mengobrol di sampingnya sepanjang waktu. Setelah mendengarnya, mereka berhenti dan melihat ke atas. Tidak buruk. Sepertinya kamu cukup sabar. Yan Lingqing dengan acuh tak acuh menilainya. Terlepas dari nadanya, sepertinya dia masih cukup puas dengan penampilan Li Luo. Kesabaran sangat penting bagi seorang ahli resonansi. Mereka harus menghabiskan siklus berulang yang tak terhitung jumlahnya untuk meramu dan menyempurnakan banyak materi dalam proses meningkatkan keterampilan mereka. Pada saat yang sama, mereka harus tepat dan tidak membuat kesalahan. Fakta ini saja membutuhkan seseorang untuk berlatih dalam jangka waktu yang lama. Yan Lingqing bangkit dan mendekati meja kerja sebelum memberi isyarat kepada Li Luo untuk datang. Di atas meja kerja ada banyak botol kristal, semuanya diisi dengan berbagai bahan langka dan aneh. Membuat cairan roh dan memurnikan cahaya, pada tingkat yang paling dasar, hanya mengikuti formula sampai selesai. Ini akan memungkinkan banyak bahan ini untuk bergabung dengan sempurna dengan mengandalkan karakteristik unik mereka, dan untuk menghilangkan kotoran. Hasil akhirnya akan jadilah harta karun yang meresonansikan ini. Yan Lingqing mengambil botol kristal yang berisi bunga biru.
Permukaan bunga terus-menerus beriak dan menyebarkan semacam energi. Ini adalah alga berdaun tiga mekar. Saat dia berbicara, tangannya yang ramping dan seperti terbuat dari batu giok dengan ringan mengguncang botol dan yang mengejutkan, bunga itu langsung hancur menjadi debu. Pada saat yang sama, Li Luo dapat melihat kekuatan resonansi air yang dipancarkan dari Yan Lingqing, yang kemudian diarahkan langsung ke dalam botol kristal, langsung menyatu dengan sisa-sisa bunga. Selama proses penyempurnaan, kita harus memanfaatkan kekuatan resonansi air atau cahaya untuk menyatu dengan material. Ini memungkinkan kita untuk memperkuat karakteristik unik dari item ini. Kita harus sangat berhati-hati dengan kekuatan resonansi. Terlalu banyak dan itu akan merusak materi, terlalu sedikit dan proses penyempurnaan juga akan gagal. Kekuatan resonansi airnya terus mengalir ke dalam botol kristal, dan hanya sesaat kemudian, orang dapat melihat bahwa bahan itu secara bertahap menyatu bersama untuk membentuk cairan biru tua. Segera setelah itu, Yan Lingqing melanjutkan untuk mengikuti serangkaian langkah yang telah ditentukan. Dia dengan cepat memadukan lebih dari 10 materi lain dalam urutan khusus dengan sempurna dan mudah, bukti keakrabannya dengan subjek. Setengah jam kemudian, bahan dan cairan dicampur bersama. Namun, hal-hal tidak sesederhana itu karena kedua benda itu tampaknya saling tolak-menolak, bahkan sampai mendidih dan menyebabkan ledakan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah langkah terakhir dan juga yang paling penting. Untuk menggabungkan dua set bahan ini bersama-sama, diperlukan semacam kekuatan tertentu. Kekuatan ini pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan tempat cairan roh dan cahaya pemurnian, dan itu adalah aspek paling kritis dari proses pemurnian. Kekuatan ini sering disebut sebagai sumber air atau sumber cahaya. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah hasil ketika seseorang memadatkan kekuatan resonansi air atau kekuatan resonansi cahayanya secara maksimal. Yan Lingqing kemudian mengeluarkan batu kristal berbentuk belah ketupat dengan toples kristal yang tergantung di bawahnya. Telapak tangannya dengan erat menggenggam batu kristal ini sementara lebih banyak kekuatan resonansi biru melonjak keluar dan masuk ke dalamnya. Riak bisa terlihat di bawah permukaan batu saat beresonansi. Sesaat kemudian, Li Luo dapat melihat setetes cairan biru tua secara bertahap menetes dari dasar batu, jatuh ke dalam toples kristal. Ini adalah kristal polimerisasi. Penggunaannya adalah untuk memadatkan kekuatan resonansi seseorang menjadi sumber air. Yan Lingqing menjelaskan dengan benar saat dia mengarahkan sumber air ke dalam botol kristal tempat bahan-bahannya mendidih. Pada titik ini, pemandangan menakjubkan terbentang dan tampilan kacau dari bahan yang tampaknya tidak cocok yang saling tolak benar-benar lenyap. Kemudian cahaya biru terang dipancarkan dari dalam. Cairan roh tunggal telah disempurnakan. Li Luo menatap cairan itu, yang memancarkan cahaya biru, dan mendesah memuji. Ini hanya cairan roh kelas 1. Oleh karena itu, prosesnya sangat sederhana dan tidak terlalu merepotkan, kata Yan Lingqing dengan santai. Bagaimanapun, dia adalah ahli resonansi kelas 4, jadi proses seperti itu bisa dilakukan dengan seenaknya. Namun, Li Luo sangat menyadari fakta bahwa meskipun semuanya berjalan lancar, semudah bernafas, ini hanya mungkin karena fondasi yang dibangun dari kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dia bisa memahami ini sebagai seseorang dengan pemahaman dasar tentang resonansi buatan. Li Luo menatap cairan roh dan bertanya langsung, karena sumber air dan sumber cahaya dapat menentukan kekuatan tempat terakhir dari cairan roh dan cahaya pemurnian, apa yang menentukan kualitas sumber air itu sendiri. Yan Lingqing dengan acuh tak acuh menjawab, kualitas sumber air atau sumber cahaya tergantung pada tingkat resonansi seseorang. Semakin tinggi tingkat resonansi, semakin tinggi kualitas sumber air atau sumber cahaya yang dihasilkan. Oleh karena itu, seseorang dengan resonansi air tingkat tinggi atau resonansi cahaya secara alami akan menjadi ahli resonansi yang lebih baik daripada individu rata-rata. Misalnya, jika Jiang Qinghe menjadi ahli resonansi, kekuatan temper cairan roh dan cahaya pemurniannya akan jauh melampaui kebanyakan individu. Sangat disayangkan bahwa dia sama sekali tidak tertarik dengan ini. Bahkan aula penempaan resonansi menghabiskan 1 tahun penuh memohon padanya untuk mengambil dasar-dasarnya, tetapi tidak berhasil. Li Luo mengangguk. Jiang Qinghe memiliki resonansi cahaya kelas 9 yang jarang terlihat, benar-benar seseorang yang diberkati oleh surga. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tertarik sama sekali dalam pembuatan resonansi. Bagaimana jika dia membuat beberapa sumber cahaya bermutu tinggi untuk aku gunakan? Apakah itu akan meningkatkan kekuatan temper dari cairan roh dan cahaya pemurnian yang diciptakan oleh Villa Sungai Kecil?
Yan Lingqing menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil bahkan jika dua orang dengan resonansi dan nilai yang sama menciptakan dua sumber cahaya dengan karakteristik yang sama sekali tidak terlihat tetapi berbeda. Misalnya, bahan yang telah aku sempurnakan selama setengah hari telah menyatu dengan kekuatan resonansiku. Jika orang lain yang melakukannya menggunakan sumber air mereka untuk menyelesaikan pemurnian, itu akan menyebabkan konflik dan pemurnian pasti akan gagal. Namun, ada seni rahasia khusus di dunia ini yang memungkinkan seseorang untuk menyingkat jenis sumber air atau sumber cahaya khusus yang selanjutnya dapat meningkatkan kekuatan penempaan cairan roh dan cahaya pemurni. Ini dikenal sebagai sumber air seni rahasia atau sumber cahaya. Ini adalah kartu as tersembunyi dari banyak kekuatan, tapi villa sungai kecil kita tidak memilikinya. Li Luo tampak termenung saat mendengarkan. Dia dilahirkan dengan istana kosong dan akhirnya menyempurnakan resonansi yang didapat. Yang paling penting, atribut kosong istananya tetap ada, dan itu memungkinkan dia untuk menggunakan cairan roh dan cahaya pemurnian tanpa batas. Sumber airnya juga harus memiliki sebagian dari atribut kosong ini. Apakah itu berguna baginya sebagai pembuat resonansi? Resonansi cahaya airnya adalah kelas 5 dan memiliki atribut cahaya tambahan. Cairan roh yang dihasilkan olehnya mungkin tidak sesederhana yang diharapkan. Li Luo memiliki keyakinan bahwa jika dia menggunakan resonansi cahaya airnya untuk memurnikan cairan roh dan cahaya pemurni, hasilnya tidak akan kalah dengan yang dimurnikan oleh seseorang dengan resonansi air atau cahaya tingkat 7. Bahkan, orang akan jarang melihat air kelas 7 atau pembuat resonansi cahaya. Yang terpenting, tidak terburu-buru. Dia akan meluangkan waktu untuk bereksperimen begitu dia memulai perjalanannya untuk menjadi ahli resonansi. Saat Li Luo masih merenungkan banyak implikasi dari resonansinya, Yan Lingqing menyeka kacamatanya. Jika kamu benar-benar ingin menjadi ahli resonansi, datanglah ke sini kapanpun kamu senggang setiap hari. Aku akan mengajarimu dasar-dasarnya, dan ketika kamu dapat memurnikan cairan roh kelas 1 atau memurnikan cahaya sendiri, kamu akan secara resmi menjadi pembuat resonansi kelas 1. Kalau begitu aku dengan tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak Lingqing untuk ini. Dia telah mencapai tujuannya hari ini dan dia tidak bisa menahan senyum gembira, benar-benar berterima kasih padanya atas bimbingannya. Yan Lingqing dengan dingin melambaikan tangannya dan mengenakan jubah panjangnya, menyeret Kei Wei keluar dari bengkelnya. Selama periode waktu berikutnya, kehidupan Li Luo menjadi lebih sibuk dan ketat. Pada siang hari, dia akan belajar di Akademi Southwind. Setelah itu, dia akan berkultivasi di ruang Sky Gold di Manor Tua, diikuti dengan beberapa latihan seni resonansi. Terakhir, dia akan menuju ke villa sungai kecil dan, di bawah bimbingan Yan Lingqing, mempelajari seni dari ahli resonansi. Sementara semua ini terjadi, Kei Wei membeli cairan roh kelas 5 dan cahaya pemurnian. Saat mereka mencapai tangannya, dia akan meluangkan waktu untuk menempa resonansinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan Li Luo dapat merasakan bahwa dia semakin kuat setiap hari. Tidak sampai sehari sebelum ujian pendahuluan, Li Luo akhirnya mencapai tahap segel ke-6. Akademi Southwind sibuk dengan aktivitas pada hari ini. Suasana tampak panas saat semua orang bersiap untuk ujian pendahuluan. Ujian pendahuluan ini pada dasarnya adalah kualifikasi. Hanya 20 orang yang masih hidup yang dapat mewakili Akademi Southwind dalam ujian akhir. Ujian akhir akademi, demikian sebutannya, adalah pertemuan semua akademi di Provinsi Tiansu di mana mereka akan terlibat dalam serangkaian pertempuran. Semua ini adalah bagian dari seleksi persyaratan masuk perguruan tinggi Astral Sage yang ketat. Ini juga berarti bahwa hanya dengan melewati kualifikasi ini dan memasuki 20 besar barulah seseorang dapat berjuang untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi Astral Sage. Tentu saja, banyak siswa juga memahami bahwa perguruan tinggi Astral Sage adalah tujuan yang terlalu tinggi. Jika mereka mampu meraih prestasi luar biasa selama ujian akhir, mereka masih bisa kuliah di perguruan tinggi yang terhormat di Kerajaan Xia. Meskipun perguruan tinggi dan institusi lain ini tidak begitu terkenal, berukuran besar, atau bersumpah dengan perguruan tinggi Astral Sage, mereka masih merupakan jalur yang layak untuk masa depan seseorang. Oleh karena itu, ujian akhir ini merupakan kesempatan terakhir bagi siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Di lapangan pelatihan pusat Akademi Southwind, seluruh tempat itu dipenuhi lautan manusia. Ada puluhan arena yang dibangun untuk dijadikan arena kompetisi. Aturannya juga cukup sederhana, salah satu peserta harus keluar dari lapangan atau terpaksa kalah sebelum batas waktu habis agar dianggap sebagai kemenangan.
Ketika Li Luo dan Zhao Kuo tiba di daerah tersebut, mereka terkejut dengan hiruk-pikuknya. Huff, kelihatannya agak berisik. Zhao Kuo tertawa. Meskipun ini dianggap sebagai babak kualifikasi, bagi sebagian besar siswa di sini, ini juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka, jawab Li Luo. Zhao Kuo mengangguk sambil menggaruk kepalanya dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku memenuhi syarat untuk masuk 20 besar. Dengan munculnya Li Luo yang tiba-tiba, Zhao Kuo kini dianggap sebagai orang terkuat kedua di sekolah kedua. Melihat Akademi Southwind secara keseluruhan, peluangnya untuk masuk 20 besar tidaklah kecil. Namun, hal ini juga memerlukan sedikit keberuntungan. Jika dia berturut-turut bertemu dengan individu yang lebih kuat darinya, rekor keseluruhannya juga akan ternoda dan dia mungkin akan tersingkir. Yah, keberuntungan adalah sesuatu yang bersifat bawaan, dan dari kelihatannya, kamu mungkin tidak akan bertahan dalam beberapa pertarungan, Li Luo dengan santai menyindir sambil melihat sekeliling. Wajah Zhao Kuo berubah menjadi hijau saat dia memarahi, dasar bajingan. Aku mengutuk kamu bertemu Lu Qinger di ronde pertama. Bukan kamu. Tidak, kamu. Sementara keduanya bertengkar dengan bebas, sebuah pengumuman yang memekakkan telinga bergema dari platform yang menghadap ke lapangan. Perhatian semua orang beralih ke sana, dan mereka bisa melihat Dekan Wei berjalan keluar bersama guru-guru lain yang mengikuti di belakang. Selamat pagi, para siswa. Ujian pendahuluan akan segera dimulai, aku harap kalian semua di sini akan melakukan yang terbaik dan menunjukkan kondisi terkuat kalian. Pemeringkatan hari ini akan mempengaruhi masa depan kalian. Ujian akan berlangsung selama 3 hari dan hasilnya adalah pertarungan dapat dilihat di pilar batu yang terletak di 4 penjuru lapangan. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi dan dengan ini mengumumkan dimulainya ujian pendahuluan. Saat kata-kata itu bergema di seluruh lapangan, teriakan dan kegembiraan menjadi semakin intens dan gamblang. Li Luo dan Zhao Kuo, sebaliknya, telah berjalan menuju pilar batu. Di pilar batu tergantung kristal proyeksi. Sejumlah besar informasi menelusurinya saat mereka membacanya. Setelah setengah menit, mereka menemukan lawan mereka hari itu. Zhao Kuo segera menghela nafas lega. Dua lawan yang akan dihadapinya tidak melebihi ekspektasinya. Ini sudah cukup baginya. Ekspresi Li Luo juga acuh tak acuh. Kedua lawannya sama-sama berasal dari sekolah pertama, namun mereka bahkan tidak sekuat Bei Kun. Namun, hal ini normal. Akademi Southwind memiliki hampir 1000 siswa. Seberapa besar kemungkinan dia menemukan pelat logam yang siap ditendang dengan begitu cepat? Sebaliknya, Zhao Kuo dan dia dianggap sebagai pelat logam yang tidak ingin ditemui siapapun. Sekarang giliranku. Aku akan pergi dan mempersiapkan diri. Semoga sukses. Zhao Kuo melihat waktu dan mengucapkan selamat tinggal pada Li Luo, dengan penuh semangat menerobos ke dalam kumpulan manusia dan menghilang dalam sekejap. Li Luo menggelengkan kepalanya saat dia berjalan ke panggung pertarungannya sendiri. Putaran pertamanya juga akan segera dimulai. Setelah mencapai tahap pertempuran yang ditugaskan, Li Luo menunggu sekitar setengah jam hingga administrator mengumumkan namanya, langsung melompat ke atas dalam satu gerakan. Kemunculan Li Luo pun sempat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Terlebih lagi, dia sebelumnya telah mengalahkan Bei Kun dan kedua temannya sekaligus. Dia sekali lagi mendapatkan kembali tingkat prestise tertentu. Namun, tidak semua orang menyaksikan pertempuran itu secara pribadi, jadi mereka terus menghina Li Luo, berpikir bahwa kehebatannya hanyalah kisah yang dilebih-lebihkan. Sekarang Li Luo benar-benar berada di lapangan, mereka secara pribadi akan menjatuhkannya ke ukuran yang lebih kecil. Lawan Li Luo adalah seorang pemuda kurus di tahap segel ke-6. Ekspresinya sedikit pahit karena dia dianggap rata-rata bahkan di antara para kultivator segel ke-6 di Akademi Southwind. Meskipun ini tidak buruk, siapa yang mengira dia begitu sial karena bertemu Li Luo di ronde pertama. Selanjutnya, Li Luo telah mewujudkan resonansi dan naik ke langit. Mulai, setelah administrator melihat kedua belah pihak telah memasuki tahap pertempuran, dia memberikan perintah untuk memulai. Pemuda kurus itu tak segan-segan membangkitkan seluruh kekuatan resonansi dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengambil posisi bertahan, jelas berencana untuk bereaksi terhadap tindakan Li Luo daripada mengambil inisiatif. Li Luo juga tidak ragu-ragu. Kekuatan resonansi biru yang mirip dengan gelombang besar air melonjak dan beredar di sekelilingnya. Dia berlari keluar seperti sambaran petir, mengeluarkan seni resonansi yang eksplosif. Pertempuran berakhir jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun.
Hanya dalam waktu beberapa menit, serangan ganas Li Luo menghujani pemuda kurus itu. Pertahanannya hancur seketika dan dia hanya bisa memilih untuk mengundurkan diri. Orang-orang di sekitar panggung pertempuran menjadi gempar. Banyak tatapan ngeri tertuju pada Li Luo, terutama dari mereka yang berada di tahap segel ke-6, ekspresi mereka muram dan cekung. Mereka tidak tahu bagaimana Li Luo bisa memperoleh kekuatan ledakan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya Bei Kun pun akan lebih rendah dalam hal ini. Li Luo tidak peduli dengan penampilan yang dia terima dari penonton. Setelah administrator menyatakan kemenangannya, dia melompat dari panggung dan menghilang di antara kerumunan. Pertandingan kedua Li Luo tidak lama kemudian, dan bahkan lebih santai dari pertandingan pertama. Lawannya benar-benar putus asa dan bahkan tidak ingin bertarung, dia langsung menyerah. Oleh karena itu, hari pertama Li Luo adalah kemenangan total. Setelah menyelesaikan pertempuran, Li Luo bersiap untuk pergi. Dia harus bergegas ke villa sungai kecil untuk melanjutkan pembelajarannya tentang penempaan resonansi. Setelah menjalani periode latihan ini, dia perlahan-lahan bisa merasakan bahwa dia akan berhasil menciptakan cairan roh kelas 1. Tepat saat dia melewati kerumunan, Li Luo bisa merasakan seseorang di depannya menatap langsung ke arahnya. Itu adalah Lu Qinger. Dia saat ini mengenakan jubah latihan berwarna putih yang pas di tubuh. Kakinya yang panjang ramping dan ditonjolkan oleh jubahnya sementara jubah itu melingkari pinggangnya yang sempurna. Rambut panjangnya juga diikat ekor kuda yang dibiarkan tergerai anggun. Semua itu memunculkan pemandangan yang begitu indah hingga orang hanya bisa menghela nafas sedih saat melihatnya. Namun, ketika Li Luo melihatnya, dia hanya bisa memberikan senyuman dan sapaan tak berdaya. Apakah kamu sudah menyelesaikan pertarunganmu hari ini? Seharusnya tidak terlalu sulit. Semua kata-kata ini omong kosong. Lu Qinger adalah orang nomor 1 di Akademi Southwind. Siapapun yang bertemu dengannya mungkin akan langsung kalah. Lu Qinger menilai Li Luo dan menjawab, sepertinya kamu telah tumbuh lebih kuat lagi. Jadi menurutmu di mana peringkatmu dalam ujian pendahuluan ini? Aku harus bisa masuk 20 besar. Bisa mengikuti ujian akhir saja sudah cukup. Dia dengan santai tersenyum. Dia sungguh-sungguh tidak tertarik untuk bersaing memperebutkan posisi tertinggi yang dia bisa. Hal itu tidak perlu dilakukan, karena peringkat yang lebih tinggi tidak akan membawa manfaat apapun. Bahkan, jika rankingnya terlalu tinggi, dia mungkin akan diincar secara khusus oleh akademi lain. Ketika Lu Qinger mendengar kata-katanya, dia mengerutkan kening. Dengan kekuatanmu, aku merasa mencapai 10 besar bukanlah hal yang mustahil. Apakah kamu benar-benar menganggapku begitu tinggi? Li Luo tertawa. Li Luo, aku merasa kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu terlalu dalam. Hanya dengan menunjukkan kemampuanmu sepenuhnya kamu akan mampu membuat orang-orang yang meragukanmu tutup mulut. Li Luo merasa sedikit tidak berdaya mendengar kata-kata ini. Lu Qinger mungkin terlihat seperti wanita yang anggun, tetapi kepribadiannya hanya mencari kekuatan yang lebih besar. Mungkin ini juga sebabnya dia terus mengawasinya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menekannya di masa lalu. Karena itu, dia menaruh minat khusus padanya. Kebalikan dari dirinya, kepribadian Li Luo bukanlah tipe orang yang flamboyan. Jika tidak perlu melakukan hal itu, dia tidak akan mengeluarkan seluruh kemampuannya agar dapat dilihat semua orang. Mungkin ini adalah kebiasaan yang tanpa disadari ia ambil sebagai bentuk perlindungan diri setelah ia terjatuh dari puncak. Aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik. Lu Qinger tidak memiliki niat buruk saat dia menyebutkan semua ini. Oleh karena itu, Li Luo hanya bisa mengangguk dan setuju dengannya sebelum segera mencari alasan untuk menyelinap pergi. Lu Qinger terus memperhatikan punggungnya saat dia pergi, juga merasa sedikit tidak berdaya sebelum berbalik untuk pergi ke arah lain. Saat keduanya pergi, tidak ada yang menyadari bahwa di panggung pertempuran tidak terlalu jauh ada sepasang mata yang mengintai. Song Yunfeng telah mengamati keduanya setelah pertempuran yang benar-benar menghancurkan. Tatapannya terpaku pada arah yang ditinggalkan Li Luo, benar-benar tenggelam dalam kesuraman. Aku sudah memperingatkanmu dengan jelas, tapi kamu masih ingin menantangku. Setelah meninggalkan akademi, Li Luo tidak bergegas ke istana lama melainkan ke villa sungai kecil. Pelindung villa sungai kecil baru-baru ini sudah terbiasa melihat Li Luo muncul, oleh karena itu mereka dengan hormat menyambutnya sebelum kembali ke tugas mereka. Memasuki interior villa sungai kecil yang beraroma ringan, Li Luo bisa merasakan semangatnya sedikit terangkat. Periode mempelajari seni pembuatan resonansi ini telah benar-benar mengembangkan minatnya terhadap masalah ini. Hahaha.
Tuan Muda benar-benar rajin datang ke Villa Sungai Kecil selama beberapa minggu terakhir ini. Saat Li Luo sedang memikirkan cara terbaik untuk memurnikan cairan roh kelas 1, dia tersadar dari lamunannya karena sebuah tawa. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Wakil Presiden Zhuang Yi tersenyum ke arahnya. Aku mendengar bahwa Tuan Muda telah mewujudkan resonansi air kelas 5, kata Zhuang Yi dengan rasa ingin tahu. Li Luo telah menghabiskan waktu berhari-hari berlatih seni penempaan, jadi berita tentang dia yang memiliki resonansi air kelas 5 sudah mulai menyebar. Li Luo mengamati dengan cermat wakil presiden yang telah terlibat dengan Pei Hao, dengan lembut mengangguk. Memang benar, saat ini aku sedang mempelajari seni penempaan dari kakak Lingqing. Zhuang Yi terus tersenyum. Wakil Presiden Yan adalah seorang jenius dari perguruan tinggi Astral Sage. Kemampuannya benar-benar tidak buruk. Namun, pengalamannya memiliki beberapa keterbatasan. Jika Tuan Muda ingin mempelajari seni penempaan, hambamu yang rendah hati mungkin tidak berbakat, tapi aku yakin aku bisa memberikan beberapa saran konstruktif. Li Luo tersenyum mendengar ini. Zhuang Yi ini sepertinya sangat berhati besar dengan kata-kata itu. Namun, bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa dia mencoba memantau Li Luo dengan cermat dan kemudian secara pribadi melaporkan berita tersebut kepada Pei Hao. Akankah dia dengan tulus membimbingnya? Pilihannya sudah jelas jika dia harus memilih antara sahabat Jiang Qinghe atau Antek Pei Hao. Tidak ada keraguan. Oleh karena itu, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, aku rasa kakak Lingqing tidaklah buruk. Mungkin ketika aku mempunyai pertanyaan yang belum terjawab, aku secara pribadi akan mencari wakil presiden Zhuang. Ah, sayang sekali. Zhuang Yi menghela nafas secara emosional seolah-olah dia merasa ini sungguh disayangkan. Li Luo tidak melanjutkan berbicara dan hendak pergi sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik. Oh, ya, Wakil Presiden Zhuang, aku punya pertanyaan. Aku pernah mendengar dari kakak Lingqing bahwa beberapa bengkel pemurniannya kekurangan bahan khusus dari waktu ke waktu. Faktanya, aku mendengar bahwa kamu bertanggung jawab atas membeli lebih banyak bahan. Apakah kamu dapat mengisi kembali stoknya? Setelah mendengar permintaan tersebut, Zhuang Yi sedikit mengernyit sebelum menjawab dengan nada bermasalah. Tuan Muda, sayangnya ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku bantu. Ada kalanya bahan yang kita beli mengalami masalah kualitas sehingga terjadi kekurangan dari waktu ke waktu. Karena Tuan Muda telah menyampaikan kekhawatiran ini, aku akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadapnya. Menghadapi nada hormat Zhuang Yi dan alasan yang tampaknya masuk akal dan tidak masuk akal, Li Luo tidak mempermasalahkannya tetapi memberinya pandangan mendalam sebelum berbalik untuk pergi. Zhuang Yi, sebaliknya, terus mengamati Li Luo saat dia pergi, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Di sisi Zhuang Yi ada seorang antek yang dengan lembut berkata, Wakil Presiden, sungguh tidak terduga bahwa Tuan Muda telah mewujudkan resonansi kelas 5. Ini benar-benar mengejutkan. Itu pasti merupakan harta karun surgawi yang ditinggalkan oleh kedua tuan rumah. Sungguh sia-sia menghabiskan biaya sebesar itu untuk seorang sampah, komentar Zhuang Yi dengan acuh tak acuh. Namun, itu hanya resonansi kelas 5. Ini tidak luar biasa dan tidak akan mudah bagi Tuan Muda untuk muncul kembali sebagai pesaing untuk rumah tersebut. Sambil melambaikan tangannya, dia memerintahkan, bawakan berita ini kepada Tuan Muda Pei Hao. Selanjutnya, mari kita percepat penyitaan bengkel penyulingan kelas 1. Wanita jalang Yan Lingqing itu benar-benar merusak pemandangan. Ya, tuanku. Titik 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 titik. Li Luo baru saja memasuki bengkel pemurnian kelas 1. Banyak kompartemen dengan dinding kristal sebagai penghalang membagi ruangan, dengan masing-masing kompartemen memiliki individu yang bekerja keras. Selanjutnya, Li Luo memperhatikan Yan Lingqing yang tinggi dan ramping berjalan berkeliling, dengan jubah panjang dan kedua tangan di saku. Ekspresinya jelas sedingin es saat dia berpatroli di area tersebut. Dia kemudian berhenti di depan kompartemen tertentu, dengan tidak antusias mengamati proses pemurnian pembuat resonansi kelas 1. Diamati secara langsung oleh Yan Lingqing menyebabkan pembuat resonansi merasa sedikit gugup. Dia dengan cepat mengeluarkan jarum kristal tipis yang diukir dengan skala pengukuran yang tepat. Ini adalah jarum pengukur temper dengan fungsi sederhana. Itu digunakan untuk memeriksa kekuatan temper dari cairan roh yang telah selesai atau cahaya pemurni. Jarum kristal dicelupkan ke dalam cairan di dalam botol kristal dan kemudian skala pengukuran secara bertahap semakin menyala. Pada akhirnya, angka tersebut menetap di angka 46%. Yan Lingqing melihat ini dan dengan dingin berkomentar,
jika cairan roh dan cahaya pemurni semacam ini dijual, itu hanya akan merusak reputasi Villa Sungai Kecil. Ahli resonansi hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih. Yan Lingqing tidak menjadi lunak hati saat melihat penyesalan ini, hanya terus merobeknya tanpa ampun. Penyempurnaanmu sebelumnya memiliki tidak kurang dari 4 kesalahan. Buah berdaun putih tidak dimurnikan dengan kontrol panas yang memadai, jus cahaya bulan yang digunakan terlalu kental, air tanpa asap terlalu encer, dan yang terpenting, pada langkah terakhir, resonansi airmu dayanya tidak mencapai persyaratan saturasi minimum. Perbaiki lagi. Setelah itu, dia berbalik dan segera mengalihkan pandangannya ke semua pembuat resonansi kelas 1. Semua orang terdiam karena takut, membenamkan diri dalam pekerjaan mereka dan fokus pada kehalusan. Yan Lingqing dengan hati-hati menyeka kacamatanya, wajah cantiknya tetap sedingin biasanya. Jelas sekali bahwa hasil alat resonansi kelas 1 ini tidak memenuhi standar. Jejak kesuraman terlihat di pupil matanya. Meskipun dia datang atas perintah Jiang Qinghe, dia datang tanpa bantuan apapun, dan pengaruhnya dalam cabang ini dapat dianggap lebih kecil daripada pengaruh Zhuang Yi. Di dalam cabang Villa Sungai Kecil ini, ada 3 bengkel pemurnian. Mereka dibagi menjadi kelas 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, bengkel pemurnian dengan tingkatan yang berbeda bertanggung jawab atas pemurnian berbagai tingkatan cairan roh dan cahaya pemurnian. Setelah menerima perintah Jiang Qinghe, Yan Lingqing telah mengambil alih bengkel pemurnian kelas 1 dan 2. Namun, bengkel kelas 3 tetap berada dalam genggaman Zhuang Yi. Akibatnya, kedua pihak berkali-kali bentrok baik secara terbuka maupun diam-diam untuk memperebutkan penguasaan bengkel penyulingan tersebut. Siapapun yang mengendalikan bengkel-bengkel ini secara tidak langsung akan mengendalikan sebagian besar pembuat resonansi. Karena Villa Sungai Kecil ada untuk memurnikan cairan roh dan cahaya memurnikan, pembuat resonansi adalah sumber daya paling penting yang tersedia. Namun, Zhuang Yi sepertinya tidak bisa duduk diam lebih jauh lagi dalam beberapa hari terakhir. Dia sudah mulai bergerak di bengkel penyulingan kelas 1. Alasannya adalah dia telah berhasil membesarkan seorang murid yang dapat memurnikan cairan roh kelas 1 dengan kekuatan temper 56%. Ini akan menjadi kekuatan temper tertinggi yang tersedia dalam cairan roh kelas 1 dan cahaya pemurni Villa Sungai Kecil. Oleh karena itu, dengan alasan ini, Zhuang Yi menyebarkan rumor bahwa Yan Lingqing tidak mampu membimbing ahli resonansi kelas 1 secara efektif dan tidak cocok untuk memegang kendali. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, ada tanda-tanda bahwa beberapa pembuat resonansi kelas 1 sedikit tergerak oleh alasan ini. Yan Lingqing samar-samar bisa merasakan bahwa jika semuanya berjalan seperti ini, kendali atas bengkel pemurnian kelas 1 akan diambil alih oleh Zhuang Yi. Meskipun dia mendapat dukungan dari Jiang Qinghe dan Kei Wei, Zhuang Yi tidak melakukan kesalahan apapun di permukaan. Mereka tidak mau langsung mengusir lelaki tua ini dari Villa Sungai Kecil ketika dia belum melakukan kesalahan apapun, karena ini juga akan berdampak buruk bagi moral. Tindakan seperti itu juga akan menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan Villa Sungai Kecil dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah cairan roh dan cahaya pemurni. Pada akhirnya, keluarga Luolan akan menjadi pihak yang kalah. Hatinya sedikit tidak puas dan kacau saat dia berjalan ke bengkel pemurnian Li Luo. Dia melirik sekilas dan tidak mengatakan apapun. Li Luo juga sangat santai saat dia melangkah ke kompartemen pemurnian yang kosong. Di sampingnya, seorang wanita muda cantik dengan lembut berkata kepadanya, "Kamu kembali, Tuan Muda." Li Luo tersenyum sambil mengangguk dan mulai merapikan materi di platform pemurnian. Dia juga dengan lembut menjawab, "Kakak Yinghua, mengapa suasana hati Wakil Presiden Yan sepertinya tidak begitu bagus?" Wanita muda yang dipanggil sebagai kakak Yinghua menjulurkan lidah ke arahnya sebagai jawaban. "Kita semua sudah dimarahi sepanjang sore ini." Kemudian dia memberinya ikhtisar tentang keadaan saat ini. Setelah Li Luo mendengar semua ini, dia akhirnya mengerti bahwa semuanya adalah untuk kendali bengkel pemurnian kelas 1. Ini memang bukan masalah kecil. Jika Zhuang Yi mampu mengendalikannya, itu juga akan menjadi pukulan besar bagi pengaruh dan prestise Yan Lingqing. Posisinya di Villa Sungai Kecil hanya akan menyusut sejak saat itu. Li Luo mengerutkan kening karena dia tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Selain itu, Villa Sungai Kecil merupakan sumber pendapatan rumah Luolan di Provinsi Tianshu. Ketika dia membutuhkan modal dalam jumlah besar, dia tidak ingin komplikasi seperti itu muncul karena akan berdampak signifikan padanya. Yang terpenting, Zhuang Yi adalah Antek Pei Hao. Dengan kepribadiannya, seluruh Villa Sungai Kecil bahkan mungkin akan ditelan seluruhnya oleh serigala bermata putih itu.
Namun, semua pemikiran ini tidak ada gunanya sekarang. Li Luo hanya bisa fokus pada apa yang ada di depannya. Formula untuk cairan roh giok biru kelas 1 ada di platform di depannya saat dia menyiapkan materi, memulai latihannya untuk hari itu. Latihan 2 jam berlalu dengan cepat, dan saat Li Luo semakin akrab dengan proses pemurnian, pintu besar ke bengkel pemurnian kelas 1 tiba-tiba dibuka. Semua orang menghentikan tugas mereka saat mereka melirik ke arah Zhuang Yi dan antek-anteknya yang baru saja menerobos masuk. Hanya dengan melihat cara mereka menerobos masuk, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki niat buruk. Zhuang Yi dan sekelompok anak buahnya dengan ganas memasuki bengkel penyulingan kelas 1, langsung menyebabkan suasana menjadi tegang. Melihat terkejut melihat ke arah mereka. Yan Lingqing juga memperhatikan masuknya mereka. Wajahnya tertunduk, dia dengan dingin bertanya, "Wakil Presiden Zhuang Yi, bagaimana kamu bisa bertindak begitu kejam?" Wajah Zhuang Yi penuh senyum ketika dia menjawab, "Wakil Presiden Yan, tidak perlu khawatir, aku di sini untuk masalah yang kita angkat sebelumnya. Sejak bengkel penyulingan kelas 1 ditempatkan di bawah komandomu, jumlah cairan roh dan cahaya pemurni yang dihasilkan telah berkurang. Selain itu, ada banyak bagian yang tidak sesuai standar. Hal ini sangat mempengaruhi bisnis villa sungai kecil." Zhuang Yi terlihat sangat khawatir dan bahkan sakit hati saat ini. Yan Lingqing menjawab dengan dingin, "Pengurangan produksi. Bukankah kamu sudah paham betul mengapa hal ini terjadi? Jika kamu tidak mengurangi jumlah bahan yang disediakan, bagaimana hal ini bisa terjadi? Wakil Presiden Yan, kamu memfitnah nama baikku. Kita kekurangan bahan akhir-akhir ini, bagaimana aku bisa menciptakan lebih banyak dari ketiadaan? Meskipun Wakil Presiden Yan berasal dari perguruan tinggi Astral Sage, kamu mungkin kurang pengalaman dan bimbinganmu mungkin tidak cocok untuk pembuat resonansi kelas 1 di Villa Sungai Kecil. Petunjukmu mungkin malah menyesatkan mereka," kata Zhuang Yi dengan kerutan di wajahnya. Tidak ada yang berani ikut campur dalam perang kata-kata di bengkel pemurnian kelas 1 ini. Semua orang paham bahwa ini adalah pertarungan terbuka antara kedua wakil presiden, dan siapapun yang berani berbicara sembarangan pasti akan berubah menjadi debu akibat gempa susulan. Zhuang Yi terus menatap Yan Lingqing. "Wakil Presiden Yan, sebagai ahli resonansi, kita harus menggunakan hasil untuk mendukung kata-kata kita. Kamu sudah mengendalikan bengkel pemurnian kelas 1 selama beberapa waktu, tetapi hasilnya jelas belum patut dicontoh. Ahli resonansi kelas yang kamu pandu hanya mampu menghasilkan cairan roh kelas 1 dan L cahaya pemurnian yang hampir tidak melebihi 50% kekuatan temper. Di sisi lain, murid saya, Si Yun, sudah mampu menyempurnakan kekuatan temper 56% cairan roh giok biru. Kamu harus tahu bahwa persyaratan minimum untuk cairan roh kelas 1 dan cahaya pemurni di Villa Sungai Kecil adalah 53% kekuatan temper. Oleh karena itu, Wakil Presiden Yan harus bertindak demi kebaikan Villa Sungai Kecil, aku sarankan kamu menyerahkannya, bengkel penyulingan kelas 1 kepadaku, jika tidak, jika semuanya berjalan seperti ini, cairan roh kelas 1 dan cahaya pemurni kita mungkin tidak lagi memiliki pasar di Provinsi Tianshu." Setelah berbicara, Zhuang Yi berbalik menghadap beberapa petinggi di cabang Villa Sungai Kecil ini. "Tidakkah kamu merasa perkataanku masuk akal?" Para petinggi ini masih tenggelam dalam pikirannya. Meskipun mereka tidak ingin melibatkan diri dalam pertikaian antara keduanya, kata-kata Zhuang Yi sangat masuk akal, dan sebagai sebuah organisasi, yang penting hanyalah hasil. Jika murid Zhuang Yi mampu secara andal menghasilkan 56% cairan roh kekuatan temper dan cahaya pemurnian, ini tentu akan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, beberapa petinggi enggan angkat bicara. "Wakil Presiden Yan, kenapa kamu tidak membiarkan Si Yun mengelola bengkel penyulingan kelas 1? Dengan cara ini, kamu bisa fokus pada bengkel penyulingan kelas 2. Selain itu, ini adalah produk terpenting Villa Sungai Kecil kita." Yan Lingqing tidak memiliki emosi. Jika dia benar-benar menyerah di sini, ini berarti dia kalah dalam pertempuran melawan Zhuang Yi dan dengan jelas menunjukkan bahwa arah angin akan bertiup ke arahnya. Lambat laun, dia akan semakin dipaksa mundur. Namun, jika dia tidak mengambil langkah mundur di sini, dengan betapa agresifnya Zhuang Yi dan dengan para petinggi di sisinya, ini juga akan menyebabkan pukulan balik negatif pada dirinya. Jadi sepertinya dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Zhuang Yi menatap penuh minat pada Yan Lingqing yang jelas-jelas berkonflik, seringai perlahan terbentuk di wajahnya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius dari perguruan tinggi Astral Sage, bukankah dia masih lembut dan berwajah segar? Pada titik ini,
Ketika tekanan pada Yan Lingqing semakin meningkat, suasana tegang dihancurkan oleh cahaya biru yang meledak dari kompartemen pemurnian tertentu. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang. Semua orang berbalik, hanya untuk melihat Li Luo memegang botol berisi cairan biru dan ekspresi penuh kegembiraan. Ini adalah cairan roh pertama yang sukses yang pernah dia hasilkan, dan cairan itu telah dimurnikan dalam keadaan yang sangat sulit. Setelah memurnikan botol cairan roh giok biru ini, Li Luo mengeluarkan jarum pengukur temper dan mengujinya. Anehnya, dia melihat skala pengukuran pada jarum dengan cepat naik ke atas. Pada akhirnya, jarum berhenti pada tanda kekuatan temper 60%. Ketika semua ahli resonansi kelas 1 melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Satu demi satu, semua orang bergegas maju untuk melihatnya. Kekuatan temper 60%. Cairan roh yang dimurnikan Tuan Muda memiliki kekuatan temper 60%. Bagaimana ini bisa terjadi? Bengkel penyulingan kelas 1 dipenuhi dengan teriakan ketidakpercayaan dan keriuhan. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, dan semua perhatian yang selama ini terfokus pada pertempuran antara Zhuang Yi dan Yan Lingqing menghilang. Semua orang bergegas menuju Li Luo untuk melihat lebih dekat. Setelah semua orang berkesempatan melihat skala jarum pengukur temper, terjadilah keheningan yang mematikan. Semua tatapan kaget mereka diarahkan pada Li Luo yang diam. Mereka sangat menyadari bahwa dia telah mempelajari seni resonansi buatan tidak lebih dari 2 minggu. Dalam kurun waktu sesingkat itu, dia tidak hanya berhasil menghasilkan cairan roh kelas 1, tetapi juga menghasilkan cairan dengan kekuatan temper yang mengerikan. Apakah ini benar-benar yang disebut sebagai jenius surga yang diberkati? Beri jalan. Suara Yan Lingqing menyebabkan kelompok itu bubar dengan cepat saat dia melangkah mendekat dengan kakinya yang panjang dan ramping. Tatapannya yang memikat murni terfokus pada cairan roh giok biru di tangan Li Luo. Biarkan aku memeriksanya, perintahnya. Li Luo secara alami memberi jalan dan menyerahkan botol kristal itu. Yan Lingqing kemudian dengan cepat menuangkan setetes cairan roh giok biru untuk memeriksanya secara pribadi. Wajahnya tampak sedikit tergerak melihat pemandangan ini. Cairan roh giok biru ini memiliki kemurnian yang tak tertandingi. Ini jelas mampu mencapai titik kekuatan temper 60%. Dia kemudian mengalihkan fokusnya ke Li Luo. Dia tidak pernah menyangka Li Luo juga benar-benar jenius dalam bidang resonansi buatan. Ini juga merupakan upaya pertamanya. Mengingat pertama kali dia menyempurnakan cairan roh giok biru, produk akhirnya hanya memiliki kekuatan temper 57%, yang jelas bukan hasil yang buruk. Pada titik ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyuman licik muncul di wajahnya yang dingin. Dia mengambil botol berisi cairan roh giok biru dan berbalik, melihat ke arah Zhuang Yi yang sama terkejutnya. Wakil Presiden Zhuang Yi, aku rasa, aku belum akan menyerahkan kendali bengkel penyulingan kelas 1. Wajah Zhuang Yi menjadi sangat gelap saat dia merengut pada botol cairan roh. Dia jelas mendengar seruan semua orang. Bocah nakal Li Luo ini telah berhasil memurnikan cairan roh berkekuatan temper 60%. Jika dia atau Yan Lingqing, ahli resonansi kelas 4, mengambil tindakan secara pribadi, cairan roh giok biru kelas 1 kemungkinan hanya akan mencapai tanda kekuatan temper 65%. Berdasarkan ingatannya, dia tidak secara pribadi memurnikan cairan roh kelas 1 atau memurnikan cahaya selama bertahun-tahun karena tugas seperti itu hanya membuang-buang waktunya. Itu tidak efisien untuk dilakukan, dan mungkin hanya menghasilkan puluhan Sky Gold. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berhasil menciptakan cairan roh dengan kekuatan temper 60% pada percobaan pertama mereka. Muridnya, Si Yun, telah menghabiskan 1 tahun penuh memoles keahliannya sebelum berhasil mencapai kekuatan temper sebesar 56%. Perbedaan keduanya seperti membandingkan lumpur dengan awan. Mulut Zhuang Yi berkedut sedikit sebelum dia dengan kaku menjawab, Wakil Presiden Yan, apakah kamu mungkin menggunakan cara curang? Seingat saya Tuan Muda di sini baru saja mempelajari seni resonansi buatan, dia baru memulainya 2 minggu yang lalu. Yan Lingqing dengan acuh tak acuh meliriknya, aku yakin semua orang di sini mengamati Tuan Muda secara pribadi menyempurnakan ini. Alasanmu sepertinya terlalu tidak tahu malu kan? Mungkin kamu ingin Tuan Muda secara pribadi menunjukkan keahliannya kepadamu. Ada banyak orang di sekitar yang mengangguk setuju. Mereka telah dengan jelas melihat Li Luo secara pribadi memurnikan cairan roh ini. Ekspresi Zhuang Yi semakin menegang saat dia memaksakan dirinya untuk tertawa kering, aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Meskipun dia tidak menghormati Li Luo di dalam hatinya,
Ini tetaplah tuan muda. Beraninya dia meremehkannya di depan semua orang. Wakil Presiden Zhuang Yi, jika aku memurnikan cairan roh kelas 1 dengan kekuatan temper yang lebih tinggi, menurutmu apakah itu akan memberiku hak untuk menjadi pengawas bengkel pemurnian kelas 1? Li Luo tersenyum sambil memberikan pukulan lagi pada Zhuang Yi. Zhuang Yi tersenyum mengejek. Kita harus tunduk pada pendapat Wakil Presiden Yan mengenai hal ini. Dia juga memahami bahwa upaya hari ini telah menghasilkan kegagalan yang sangat besar. Karena itu, dia dengan cepat memberikan kata-kata perdamaian sebelum berbalik untuk segera pergi dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Suasana akhirnya menjadi dingin di bengkel penyulingan kelas 1. Setelah itu, banyak ucapan selamat datang dari segala arah dan semua orang mulai memandang Li Luo dengan rasa iri dan semangat yang baru ditemukan. Li Luo dengan senang hati menerima pujian tersebut sebelum segera bergegas melanjutkan latihannya. Tatapan memikat terus terfokus pada Li Luo saat dia berjalan. Siapa yang menyangka bahwa percobaan pertamanya akan menghasilkan cairan roh dengan kekuatan temper yang begitu tinggi. Sepertinya kamu benar-benar jenius dalam hal pembuatan resonansi. Di perguruan tinggi Astral Sage, Yan Lingqing telah melihat banyak orang jenius, tetapi ini adalah pertama kalinya dia terlihat sebagai seseorang dengan begitu banyak bakat alami. Apa yang menurutnya paling tidak terduga adalah resonansi air Li Luo hanya di kelas 5, jadi apa maksudnya? Ini berarti Li Luo memiliki ketertarikan dan kepekaan alami terhadap perpaduan dan harmonisasi karakteristik material ini. Ini adalah sesuatu yang bersifat bawaan, dan hanya para jenius tertentu di aula penempaan resonansi di perguruan tinggi Astral Sage yang memiliki kemampuan seperti itu. Mungkin ini semua juga merupakan keberuntungan, Li Luo menatap dengan sedih. Jika dia tahu betapa Yan Lingqing sangat menghormatinya, dia pasti akan merasa sangat canggung. Dia benar-benar tidak memiliki apa yang disebut jenius. Alasan mengapa cairan roh pertama memiliki kekuatan temper 60% adalah karena dia mengandalkan karakteristik unik resonansi cahaya airnya ketika harus menyalurkan cairan roh. Ketika hasil dihasilkan, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan dampak kekuatan resonansi air dan kekuatan resonansi cahaya terhadap penggabungan produk akhir. Yan Lingqing tidak tertarik dengan pikirannya, aku tidak akan repot-repot mengucapkan terima kasih yang berlebihan, dan keuntungan villa sungai kecil secara teknis semuanya menjadi milikmu jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia segera berhenti setelah mengatakan semua ini, dan senyuman muncul di wajahnya yang tegas. Namun, suasana hatiku tidak buruk. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan malam ini. Li Luo awalnya ingin menolak tawarannya karena dia ingin segera pulang ke rumah untuk berlatih seni resonansinya, tetapi memikirkan betapa ketatnya Yan Lingqing biasanya, kecuali bertahan hidupnya muncul dan dia segera memberikan senyuman paling cerah yang dia bisa, dan langsung menyetujuinya. Kalau begitu, tidak ada yang lebih menyenangkanku. Malam telah tiba di kota Southwind. Lentera menyala di mana-mana, menandakan hiruk-pikuk kehidupan malam saat angin dingin bertiup lewat. Penampilanmu hari ini tidak buruk. Itu benar-benar membantuku keluar dari keadaan darurat. Turunkan piala ini. Di sebuah rumah minuman di depan jalan, Yan Lingqing menggenggam secawan anggur dan berteriak. Sikapnya yang biasanya tenang dan terkendali berubah menjadi bersemangat yang jarang terlihat berkat bantuan minuman beralkohol. Li Luo juga sedikit terkejut oleh perubahan tiba-tiba ini. Dengan tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa perlahan mengangkat cangkir dan kemudian menatap dengan kagum saat Yan Lingqing meneguk seluruh cangkir, yang seukuran setengah wajahnya, dalam satu tegukan. Cara minum seperti ini tampaknya sangat bertentangan dengan penampilan Yan Lingqing yang berkacamata dan dingin. Itu adalah perubahan total dalam kepribadiannya. Demikian pula, banyak tatapan di dalam gudang anggur secara diam-diam beralih ke arah mereka karena Yan Lingqing benar-benar individu yang cukup menarik. Kakak Lingqing, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Pada akhirnya, aku hanya melindungi uang sakuku, Li Luo tertawa. Mungkin itu benar, tapi si sialan Zhuang Yi, yang selalu mengabaikan kualifikasi orang-orangnya di sekitarku. Aku telah menderita lebih dari beberapa kali dengannya. Aku belum pernah bertemu langsung dengan dia. Yan Lingqing melepaskan diri. Pada saat yang sama, dia terus mengukur Li Luo. Namun, kamu benar-benar membuatku takjub, dan sekarang aku semakin menghormatimu, aku selalu berpikir bahwa tuan muda ini hanyalah semacam maskot. Li Luo sedikit malu mendengar kata-kata itu. Bukankah dia terlalu jujur? Tanpa membuang waktu, Yan Lingqing mengisi kembali cangkir besarnya dan melanjutkan, sejujurnya, masih ada jarak yang sangat besar antara kamu dan Jiang Qinghe.
Itu sudah diduga, Li Luo mengakui dengan jujur. Jiang Qingye luar biasa, bahkan perguruan tinggi Astral Sage hanyalah batu loncatan baginya. Kehormatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diterima oleh pangeran dari keluarga kerajaan. Dengan begitu aku akan terus berjuang dan bekerja keras. Li Luo menatap cangkir anggurnya dan tersenyum. Yan Lingqing dengan bercanda menjawab, "Oh, sepertinya kamu benar-benar menyukai Jiang Qingye. Keunggulan kakak Qingye tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Jika ku bilang aku tidak pernah punya ide lucu tentang dia, aku khawatir kamu pun tidak akan mempercayaiku," kata Li Luo jujur. Dia telah bersama Jiang Qingye selama bertahun-tahun, dan hubungan serta perasaan mereka secara alami menjadi semakin kompleks. Yang menambah bahan bakar ke dalam api adalah perjanjian pernikahan, dan dari sudut pandang Li Luo, keduanya telah menjadi sangat terkait. Li Luo yakin perasaan ini tidak hanya terjadi padanya tetapi juga meluas ke Jiang Qingye. Tidak mungkin dia memperlakukannya sebagai orang biasa, dan ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan Li Luo setelah bersamanya begitu lama. Jujur sekali, Yan Lingqing menenggak secangkir anggur kental lagi. Mengangguk kepalanya, dia memberikan senyuman dengan makna yang lebih dalam. Jika kamu benar-benar memiliki pemikiran seperti ini, maka perjalananmu masih panjang. Saat ini, kamu masih berada di kota Southwind meskipun begitu. Mungkin suatu hari nanti ketika kamu masuk ke perguruan tinggi Astral Sage, kamu akan menyadari seberapa menakutkan lawan-lawanmu. Li Luo memegang cangkir anggurnya, merasa sedikit sedih saat memikirkan bagaimana menjawabnya. Yah, aku masih calon suami Jiang Qingye. Berhenti sebentar, dia tersedak. Jika ada orang yang benar-benar ingin menyakitiku, mereka tetap harus melalui kakak Qingye. Menurutku ketika itu terjadi, orang yang akan merasa paling tidak terganggu adalah lawan mereka sendiri. Mata cantik Yan Lingqing sedikit melebar mendengar pernyataan ini, dan dia menyoroti Li Luo. Tunggu, bukankah kamu hanya bersembunyi di belakang wanitamu? Li Luo menjawab dengan keyakinan dan ketulusan, bukankah tugas pengantin wanita adalah melindungi pengantin pria? Yan Lingqing, yang sedikit terkejut, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kamu, itu keterlaluan. Segera setelah itu, dia tertawa bahak saat dia paling memahami kepribadian Jiang Qingye. Dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu dan memperlakukan para pesaing ini seperti potongan daging, sebuah pukulan ganda terhadap ego dan prestise mereka. Li Luo sambil tersenyum mengisi ulang cangkirnya, keduanya terus minum. Menjelang akhir, saat dia merasakan tubuhnya mulai berputar, dia menyadari bahwa Yan Lingqing sudah ambruk di atas meja. Li Luo akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia mengejutkan Yan Lingqing dengan lembut dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak responsif, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, dia mengangkatnya dengan satu tangan di pinggang rampingnya dan tangan lainnya di lutut, perlahan-lahan membawanya pergi. Saat Li Luo membawa Yan Lingqing keluar dari gudang anggur, banyak tatapan iri di dekatnya. Namun, dia tidak memiliki pemikiran jahat seperti mereka. Dia segera memanggil kereta dan seorang wanita datang untuk menerima mereka. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya diatur oleh Yan Lingqing karena dia tahu bahwa dia pasti akan mabuk sebelum pulang. Li Luo dengan hati-hati mengangkat Yan Lingqing ke dalam kereta sebelum memberitahu pelayan, tolong antar wakil presiden Yan pulang. Pelayan wanita dengan hormat mengangguk dan kemudian membawa kereta pergi. Di jalan, Li Luo menonton kereta yang terkena cahaya berkilauan dalam kota. Dia meregangkan diri saat dia mengingat percakapan yang dia miliki dengan Yan Lingqing, akhirnya tersenyum dengan pahit. Aku kira aku harus bekerja lebih keras. Meskipun dia tidak keberatan Jiang Qingye melindunginya, dia juga tidak bisa menodai reputasinya kan. Saat dia berbalik untuk pergi, di dalam gerbong yang berangkat dengan cepat, Yan Lingqing yang awalnya mabuk tiba-tiba membuka matanya. Saat dia dengan malas berbaring di dalam gerbong, dia bergumam pada dirinya sendiri, memang tidak buruk. Dia jelas tidak mencoba mengambil keuntungan dariku. Ketika aku pulang, aku harus memberitahu Qingye bahwa meskipun suami kecilnya tidak terlalu kuat, dia pasti seseorang yang diakui oleh kakak perempuan ini. Ketika Li Luo bangun keesokan harinya, dia bisa merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Merasa benar-benar tidak berdaya, dia membuat catatan mental untuk menolak undangan minum lagi bersama Yan Lingqing. Setelah buru-buru membersihkan diri, dia berjalan ke ruang depan, di mana dia melihat kakak perempuan Kei Wei yang menawan dan memikat menunggunya untuk sarapan. Li Luo memberikan senyuman minta maaf pada saat ini. Apakah kamu minum-minum dengan Yan Lingqing tadi malam? Kei Wei menyeringai sambil memberinya semangkuk bubur.
Li Luo mengangguk. Siapa yang mengira kakak Linqing akan minum begitu, secara heroik. Linqing benar-benar keterlaluan. Kamu masih anak-anak. Kenapa dia mengajakmu minum? Kei Wei menegur. Mendengar ini, Li Luo merasa tidak puas. Kakak Kei Wei, jangan manfaatkan masa mudaku. Bukankah kamu hanya sedikit lebih tua dariku? Kamu hampir terdengar seperti ibuku. Kei Wei memelototinya sebelum dia memuji. Aku mendengar apa yang terjadi di Villa Sungai Kecil kemarin. Kamu lumayan. Kamu akhirnya mencapai titik di mana kamu bisa membantu kami dalam gambaran yang lebih besar. Aku juga telah mengambil gambarnya, kesempatan untuk membuang sebagian aset kita yang tidak berguna di Provinsi Tiansu. Aku bahkan telah memberikan penawaran untuk keluarga Diva dan keluarga Bei. Hahaha, aku mendengar bahwa keluarga Song mencoba mendiskusikan beberapa persyaratan baru dengan dua keluarga lainnya, tetapi tidak berhasil. Mereka menghalangi keluarga Song dan mengatakan bahwa ini bukan bagian dari kesepakatan. Hal ini telah menciptakan perselisihan dan mempersulit mereka untuk mencapai konsensus ketika berurusan dengan keluarga Luolan. Sekarang kita telah menghilangkan sebagian beban ini, pundi-pundi kita telah diisi kembali dan kita akan dapat segera menyelesaikan pembelian yang kamu minta dengan lancar. Li Luo sangat bersemangat, kakak Kei Wei, kamu terlalu cakap. Berbeda dengan kakak Linqing, yang tidak bisa minum tetapi masih merasa dirinya tahan mabuk. Bulu mata tebal Kei Wei berkibar saat dia berkedip sedikit kebingungan. Dia tidak bisa minum. Li Luo mengangguk. Dia minum sampai pingsan kemarin. Aku bahkan harus menggendongnya ke kereta. Kakak perempuan Kei Wei memasang ekspresi lucu di wajahnya. Tuan muda kecilku yang bodoh. Kapasitas alkohol Yan Linqing tidak dapat dipahami. Dia bisa meminum 10 gelasmu dan wajahnya bahkan tidak memerah. Setelah mendengar ini, Li Luo terperangah. Kamu tidak punya pemikiran buruk tentang dia kan? Kei Wei berkata sambil mengukurnya. Jika kamu melakukannya, dia tidak akan pernah mengucapkan kata pun yang baik tentangmu saat dia bersama Kinge. Pada titik ini, Li Luo dengan cepat memutar otak saat dia mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Sepertinya dia tidak melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Baru setelah menyadari hal ini dia menyekadahi hingga bebas dari keringat dingin. Dia hampir dipermainkan oleh Yan Linqing. Dengan ekspresi yang agak canggung, dia meletakkan mangkuknya ke bawah. Aku segera berangkat ke akademi. Berbalik, dia dengan cepat berlari saat tawa merdu Kei Wei menggemuruh, semakin meningkatkan rasa marah dan sedihnya. Kakak perempuan ini terlalu licik, dan Li Luo dipermainkan seperti biola. Aku benar-benar hanyalah seorang anak kecil seperti yang mereka katakan. Ketika Li Luo yang marah akhirnya tiba di akademi, dia menyadari bahwa suasana kegembiraan yang sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Bahkan beberapa siswa bahkan terlihat kecewa. Terbukti, sebagian besar dari mereka adalah mereka yang tidak tampil baik di hari sebelumnya. Namun, tidak ada pilihan lain. Kebahagiaan seseorang akan menyesali kesedihan seseorang. Dalam kualifikasi ujian seperti babak penyisihan, mereka yang tidak cukup kuat dengan sendirinya akan tersingkir. Saudara Luo, kamu di sini. Zhao Kuo berseru ketika dia melihat Li Luo, dan segera berjalan di dekatnya. Dari dua pertarunganmu hari ini, yang satu tidak akan mengulanginya. Kamu melawan Yulang dari sekolah pertama. Apakah kamu ingat dia? Yulang. Li Luo memutar otak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Orang itu memiliki sedikit ketenaran di sekolah pertama, dan kekuatannya berada di peringkat 20 besar. Dikatakan bahwa dia memiliki resonansi angin kelas 6 yang memberinya kecepatan tak tertandingi. Orang itu berada di tahap segel ke-7 dan jauh lebih kuat dari Bei Kun. Ekspresi Zhao Kuo sedikit menjadi suram saat ini. Segel ke-7 ya, Li Luo mengerutkan bibirnya. Ini pasti akan menjadi lawan yang merepotkan. Namun, Yulang harusnya berada dalam ambang batas yang bisa dia kalahkan. Oleh karena itu, dia menepuk bahu Zhao Kuo dan tersenyum. Tenang, aku percaya pada diriku sendiri. Zhao Kuo tidak menjawab apapun karena dia mengetahui kepribadian Li Luo. Jika Li Luo benar-benar tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia tidak akan tampil berani. Saat keduanya sedang berbicara, seorang siswa dari sekolah kedua berlari mendekat. Saudara Luo, ada seseorang di luar yang mencarimu. Li Luo menjadi sedikit khawatir setelah mendengar ini tetapi tetap keluar. Berdiri di bawah naungan pohon adalah seorang pemuda yang tampak nakal dengan surai rambut yang berkibar di sekelilingnya. Li Luo langsung mengenali pemuda ini. Lawan berikutnya, Yulang. Apakah kamu sedang mencariku?
Li Luo tersenyum. Yulang menyapu rambut yang menutupi matanya sebelum menatap Li Luo dalam-dalam. Siapa yang mengira bahwa setelah sekian lama, kamu akan berhasil bangkit kembali? Kamu benar-benar memenuhi reputasimu sebelumnya sebagai orang yang pernah memerintah Akademi Southwind. Li Luo menghela nafas sebelum menjawab dengan tidak sabar, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Bagaimana ini tidak ada artinya? Yulang menjawab dengan ketidakpuasan. Pada akhirnya, Yulang berhenti berbelit-belit dan langsung ke pokok permasalahan. Song Yunfeng mendekatiku, dan dia tahu aku adalah lawanmu yang akan datang. Dia bahkan menawarkan harga yang mahal untuk menyakitimu dengan kekuatan licik. Li Luo sedikit terkejut mendengar ini sebelum dia tertawa. Apakah kamu memberitahuku rahasiamu? Atau apakah kamu berencana memanfaatkan keadaan yang kacau? Aku, Yulang, mungkin tidak terkendali, tapi aku masih punya dasar. Kamu pernah membimbingku dalam seni resonansi, dan aku berhutang budi padamu untuk itu, jawab Yulang dengan nada menghina. Aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku, maka cepatlah menyerah demi kebaikanmu sendiri. Tentu saja, jika kamu menyembunyikan kekuatan barumu begitu dalam sehingga aku pun akan dipukuli dengan konyol, jika itu masalahnya, maka bermainlah bersamaku. Aku kira kamu bisa melukaiku dengan parah dan membuatku terbang keluar dari panggung. Dengan cara ini, aku bahkan dapat mengambil sedikit dari biaya kompensasi Song Yunfeng. Ditambah lagi, bajingan itu adalah seorang pemboros yang bodoh. Bagaimanapun juga, dia menawarkan sejumlah besar uang. Oh, ya, sedikit tentang kompensasi itu hanyalah sesuatu tambahan yang aku tempelkan pada perjanjian dengan Song Yunfeng. Menurutku kita tidak perlu melangkah sejauh itu. Li Luo, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Yulang di depanmu ini bukan lagi Yulang di masa lalu yang tersandung karena kecerohannya. Li Luo mungkin sedikit licik, tetapi dia hampir terkejut melihat keberanian rencana besar Yulang. Akhirnya, dia hanya bisa menjawab dengan putus asa, kamu benar-benar merepotkan, jadi saya akan melaporkanmu ke guru. Rangkaian peristiwa ini benar-benar mengejutkan Yulang. Rahangnya ternganga saat menatap Li Luo. Bajingan macam apa kamu, Li Luo? Apakah menurutmu mudah bagiku untuk mendapatkan sedikit uang? Bagaimana kamu, seorang tuan muda, bisa mengetahui masalah menyedihkanku dalam hidupku? Mengapa kamu membuat hidup menjadi sulit? Dia berteriak dengan galak. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Li Luo mengerutkan kening sambil melambaikan tangannya untuk mengusir gangguan ini. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka berbicara, tapi dia masih tetap aneh, dengan rencana yang lebih aneh lagi. Yulang dengan dingin mendengus sambil mengacak-acak rambutnya dan berbalik untuk pergi. Li Luo terus menatapnya, memastikan dia pergi sebelum melambaikan tangan. Meskipun informasi ini tidak terlalu penting, terima kasih. Yulang terdiam setelah mendengar komentarnya, mendengus dingin sebelum pergi. Kaum muda harus selalu berusaha melakukan yang terbaik daripada menggunakan cara-cara ini. Setelah Yulang pergi, Li Luo sedikit mengernyit. Keinginan Song Yunfeng untuk bertarung semakin kuat. Semua ini karena kegilaannya pada Lu Qinger, tetapi juga karena permusuhan antara keluarga mereka. Aku selama ini tidak menonjolkan diri. Kenapa kamu masih mengincarku? Putaran pertama di pagi hari berlalu tanpa komplikasi dan tidak banyak yang bisa dikatakan. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah sore dan waktunya pertandingan Li Luo dengan Yulang. Di panggung pertempuran, surai Yulang yang sulit diatur melayang tertiup angin saat dia dengan dingin menatap Li Luo. Li Luo, sungguh malang nasibmu menghadapiku. Sementara itu, panggung pertempuran dikelilingi oleh banyak penonton. Semua orang sangat tertarik dengan pertarungan khusus ini karena ini adalah pertama kalinya Li Luo harus menghadapi lawan yang kuat. Menghadapi sandiwara Yulang secara langsung, dan di depan orang banyak, menyebabkan Li Luo merasa sedikit malu. Dia jelas tidak ingin terlibat dalam pertunjukan sirkus Yulang, karena itu akan menunjukkan bahwa dia tidak berbeda dengan orang bodoh ini. Karena itu, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan resonansinya. Aura biru murni secara bertahap memancar dari seluruh tubuhnya, berkedip-kedip ke arah langit. Bahkan penonton di dekatnya bisa merasakan udara menjadi lebih lembab dengan auranya. Mengikuti perintah administrator untuk memulai, Yulang, yang telah berpose, segera melonjak dengan kekuatan resonansi hijau yang eksplosif. Seseorang dapat mendengar angin bersiul dan menderu ketika kekuatan resonansi ini dipancarkan. Tiba-tiba, dia melesat ke arah Li Luo seperti sambaran petir,
begitu cepat bahkan orang yang melihatnya hanya bisa melihat jejak bayangannya. Ledakan kecepatannya menyebabkan mata Li Luo terfokus dengan seksama. Sementara itu, para penonton bersorak tanpa henti karena ini adalah pemandangan yang patut disaksikan. Kecepatan Yulang jelas sangat cepat. Dalam sekejap mata, kepalan tangan yang diselimuti angin dan dibungkus dengan lampu hijau menghantam Li Luo seperti sambaran petir dari langit. Li Luo hanya bisa melihat kepalan tangan yang ukurannya semakin membesar tepat di depan matanya, hampir sepenuhnya menghalangi pandangannya. Yulang jelas tidak akan menahan diri selama pertarungan ini. Sedikit tersandung, dia merespons dengan telapak tangan yang tenang dan terbuka, dengan kekuatan resonansi biru yang memancar keluar secara langsung, membentuk dinding air yang besar dan tidak dapat ditembus. Tinju hijau yang dipenuhi angin menghantam tepat, dan dampaknya menyebabkan dinding air beresonansi hebat. Teriakan aneh bergema, tubuh Yang Lu berkedip sebagai respons, dan banyak bayangan muncul saat kecepatannya meningkat. Bayangan-bayangan ini mengelilingi Li Luo, dan masing-masing tangan dan kaki itu dilingkari dengan cahaya hijau, menderu-deru dengan angin yang menusuk saat mereka mencoba menenggelamkan Li Luo dalam serangkaian pukulan. Ini adalah serangan langsung yang biadab. Menghadapi serangan mengamuk ini, Li Luo dengan cepat mengambil posisi bertahan karena lapisan air di sekitarnya sedikit berubah bentuk karena serangan fisik, terus-menerus menangkal serangan terhadap organ vitalnya. Bagi mereka yang menyaksikan pertempuran ini, mereka semua memahami bahwa Li Luo berencana menyeret ini ke dalam pertempuran frontal. Hal ini tidak mengherankan karena resonansi air cenderung lebih tahan lama dan lebih cocok untuk itu. Semakin lama pertarungan tertunda, semakin jelas keuntungan Li Luo. Li Luo sekali lagi menunjukkan penguasaannya dalam gelombang giok 9 lapis, komentar beberapa siswa yang lebih cerdik. Gelombang giok 9 lapis pernah didemonstrasikan oleh Li Luo di Beikun, dan dirancang dengan sempurna untuk pertempuran berlarut-larut. Seseorang akan terus-menerus mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, membangun serangan dahsyat yang akan membuat takut siapapun. Namun, Yulang secara signifikan lebih kuat dari Beikun, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk menangkis serangan menggeloranya. Yulang berseru aneh sekali lagi. Telunjuk dan jari tengahnya membengkok menjadi bentuk seperti kait dan tiba-tiba tertusuk cahaya hijau yang mengembun di ujung jarinya, cahaya hijau sangat bersinar, terus-menerus berdenyut dengan energi. Jari angin. Serangan jari yang menyapu Li Luo seperti tornado langsung melubangi dinding air yang mengelilinginya dan menusuk ke dadanya seperti sambaran petir. Menyadari bahwa gerakan lawan melesat ke arahnya dengan kekuatan yang tak tertandingi, Li Luo mengerti bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia menghirup dalam-dalam udara lembab di sekitarnya. Tinju air lembut. Li Luo mendorong keluar telapak tangan yang diselimuti kekuatan resonansi biru. Saat kedua serangan itu akan bertabrakan, kelima jarinya terentang keluar dengan gerakan menjentikkan, secara langsung menciptakan banyak gelombang di dalam lautan kekuatan resonansi air yang mengelilinginya. Hal ini menciptakan pusaran air besar di ruang depannya. Di sisi lain, cahaya hijau jari angin Yulang perlahan-lahan terhapus oleh kekuatan pusaran air yang menghancurkan, dan akhirnya terjerat sepenuhnya oleh gerakan ini. Pada saat jari angin melewati pusaran air, serangannya telah dilucuti dari taringnya. Tinju dan jari itu kemudian bertabrakan. Kekuatan resonansi mereka berbenturan seketika, mengirimkan gelombang kejut ke sekeliling panggung. Baik Li Luo dan Yulang langsung terkena gempa susulan, dan keduanya dengan cepat mundur satu sama lain. Semua orang menjadi gempar melihat pemandangan ini. Pandangan kaget diarahkan ke Li Luo. Dia benar-benar berhasil melemahkan serangan terkuat Yulang menjadi serangan yang tidak berbahaya. Yulang berada di segel tahap ke-7. Ini juga merupakan kekuatan resonansi angin, yang seharusnya memiliki keunggulan dibandingkan kekuatan resonansi air. Penggunaan seni resonansinya oleh Li Luo terlalu mistis. Dia mampu memanfaatkan tinju air lembut secara maksimal, menghilangkan gerakan kasar Yulang. Sungguh mengesankan. Tinju air lembut hanyalah seni resonansi kelas menengah, namun itu bisa dengan sempurna melawan jari angin Yulang yang bermutu tinggi, kata salah satu penonton sambil menghela nafas sebagai penghargaan. Kekuatan resonansi Li Luo hanya ada pada segel ke-6, yang pastinya lebih lemah dari Yulang. Namun dia mampu bertahan dalam pertarungan begitu lama. Gelar ahli seni resonansi Akademi Southwind benar-benar bukan untuk sekedar pamer. Petik 2. Sementara orang-orang bersorak, mulut Yulang berubah menjadi seringai saat dia fokus pada Li Luo. Bocah ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam. Dia belum mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan sebelumnya, yang sepenuhnya bertentangan dengan ekspektasinya sendiri.
Bocah ini benar-benar tidak normal. Yulang bahkan ingin mengambil tindakan yang lebih mudah, tapi dia tidak punya hak untuk melakukannya. Namun, ini luar biasa. Hanya pertarungan seperti ini yang memiliki makna. Mata Yulang berkobar kegirangan saat dia melancarkan serangan berikutnya. Kekuatan resonansi hijau sekali lagi keluar dari dirinya dan dia melesat seperti peluru, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat dia mencapai kecepatan maksimalnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan keseimbangan, dan secara misterius dia kehilangan pijakan dan terpeleset. Ekspresi Yulang berubah terus-menerus dari kegembiraan, kejutan, hingga keterkejutan ketika dia melihat kakinya di tengah terjatuh. Tampaknya pada suatu saat, kakinya telah terjerat oleh kekuatan resonansi biru Liluo. Kekuatan resonansi ini seperti ular air, melingkari kedua kakinya. Ketika dia mencapai kecepatan puncaknya, hal itu menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Ini adalah mata Yulang menegang ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Liluo, melihatnya kehilangan keseimbangan, tersenyum. Seni resonansi tingkat rendah, ular air. Kamu terlalu ceroboh, Yulang. Hahaha. Saat Liluo berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan merantai gerakan itu dengan tindak lanjut dengan dua telapak tangan. Kekuatan resonansi air mengalir keluar dari dirinya, pemandangan yang mengingatkan penontonnya pada deburan ombak laut. Meski kamu tidak lagi tersandung karena celana longgarmu, keadaannya tidak berubah. Kamu tetap akan terjatuh, dan itu karena ular airku. Menyelesaikan olok-oloknya, dia langsung menghantamkan telapak tangannya ke dada terbang Yulang. Persetan denganku, Liluo, kamu menipuku. Yulang berteriak ketika dia dikirim terbang. Saat dia mengutuk, dia terlempar, akhirnya bertabrakan dengan dinding di luar panggung, menyebabkan ledakan keras. Saat dia mendarat, pancuran darah segar muncrat dari mulut Yulang, tingginya hampir 10 meter. Pada saat yang sama, banyak sekali darah segar mengalir keluar dari setiap celah jubahnya, seketika menyebabkan dia berubah menjadi sosok berdarah, pemandangan yang benar-benar membuat ngeri penonton. Liluo, sebaliknya, berdiri di sana dengan sedikit linglung, bibirnya sedikit bergerak. Ini jelas keterlaluan. Apakah tubuh manusia memiliki darah sebanyak itu? Pemandangan yang benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan belum memukulnya sekeras itu. Apakah si jenius ini mencoba menipu Song Yunfeng dengan sejumlah besar uang sehingga dia bisa pensiun dengan tenang? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a